Apa kabar Mistika? Alhamdulillah baik. Ini Mbak namanya siapa? Aku Ana, Mbak. Ana. Halo Mbak Ana, salam kenal. Salam Mbak kenal. Ana, and I bring and invite her here because she is also dari HI, terus habis itu she is confused and she really wants to find aku habisnya mau ngapain ya gitu. Oh Jadi Mbak Ana, ini yang harus ngasih HI juga. petunjuk nih. Udah cantik. Report. Harus cantik. Pakai pakai ini dulu dong. Eyelash, eyebrow. Nggak perlu aku. Udah cantik, nggak perlu pakai palsu-palsu. Lipstick aja yang palsu. Kan ada efek harusnya. Nggak bang, nggak. Aku nggak suka pakai apa kelapa palsu. Nah, gini aja udah oke. This one udah oke. Terkait sama ini Din, apa namanya tuh pas kamu dulu luggage, itu kan beratnya berapa kilo? 20 kilo ya? Ini apa ini? Kita mau ngomong apa ini? Kok tiba-tiba luggage? Kan Mohon kamu masih maaf. dandan, kamu kan masih dandan. Oh, Kalau nanti bagus aku potong juga. Itu kan aku 20 kilo, kamu nyiasatinnya gimana? Ada berapa banyak barang yang kamu bawa? 40 kilo, say. Astaga naga. How much it was? How much it cost? It's My free. Allah. Kan student. Jadi di kebanyakan di international airlines itu kayak Turkish, Emirates, nanti lihat aja mau naik airlines yang mana. Nanti ada buat student ticket buat student. Nanti masukin aja enrollment-nya, nomor enrollment, foto enrollment. Nanti dapat 40 45. Aku 40 kayaknya kemarin. Oh, Bos, aku gitu. hampir membawa cobek, tapi tidak jadi karena mamaku bilang, ini ente mau ke sana mau masak atau mau kuliah, jadi disingkirkan cobek. Aku bawa semua Mistika, banyak sih karena aku datang kan winter ya, Hmm. jadi baju panas tapi nggak terlalu gimana-gimana sih. Banyaknya makanan sih, karena kebetulan adik aku kan di Jerman, jadi sebagian juga bagasi aku dia mencopetnya sedikit gitu. Itu penting bagi seorang perempuan when we are traveling. Oh, berarti ini kendalanya tetap dong. Yang national flight-nya kamu dari Lubanggai ke Suhat tetap bayar sendiri. Oh, kebetulan aku 6 bulan sebelum berangkat aku udah stay di Jakarta. Hmm. Jadi aku di Jakarta barang-barangku banyak. Jadi aku tidak membawa Sayang. barang-barang yang dari Luwuk. Aku dari Luwuk hanya bawa dokumen sama baju yang aku mau pakai aja. Nggak banyak. Karena aku belanjanya Jakarta. Kirimnya ke alamat Jakarta. Terus Hmm. sudah deh. Tapi aku nggak bawa banyak baju-baju gimana gitu ya. Yang banyak sih aku mementingkan makanan, obat-obatan, minyak kayu putih, noh. Penting tuh minyak kayu putih, alat make up, skincare tuh aku banyakin karena sunscreen. Hmm. Nah, sejarah di sini agak Meholita Durjana ya, Zai mahal. Mas, mahal di sini tuh. Tapi sebenarnya kalau lama-lama udah terbiasa, cuma tetap mahal. Semahal itu. Termasuk produk-produk Indonesia juga berkali-kali lipat. Berapa kali lipat? Sesimpel aku beli Indomie tidak terlalu mahal. Aku beli apa yang mahal ya Indonesia tuh kangkung. Pertama nu aku sok-sokan kan ya, itu aku awal di kota aku ini, aku sama beberapa temanku anak Indonesia ke Asian Store. Kita ke Asian Store, terus habis itu Mistika, hah? Temanku bilang, kangen pengen makan kangkung. Diambil sama dia, set. Nih ambil nih kangkung. Kagak dilihat harganya, mungkin dia pikir 1 euro gitu ya. Nggak Oh, 1.000, 2.000. 5 euro. 5 Satu euro, euro tujuh belas euro berapa ribu rupiah? kali 15.000. 5. Banyak banget Mistika. 1 euro berapa rupiah? 15. 85 ribu satu ikat kangkung. Buset dah. Itu tuh, 85. terus kan kangkung tuh kalau dimasak kan jadi Hmm. Aku bilang ini kangkung pertama dan terakhir aku di Jerman. Tak mau aku. Mending gue makan di Indonesia. Itu mahal sama ya kalau yang wajar sih karena kan makanan mungkin apa ya kayak yang orang sini kan nggak makan itu ya. Sama buah-buah apa tropical fruit juga tuh mahal. Mangosteen tuh mahal. Gue nggak pernah sih melihat aja aku sudah tutup mata. Saya makan banana aja atau makan apel lebih murah gitu. Anggur murah.
Anggur murah, apel murah, anggur murah. Anggur It's 500 gram, 500 gram anggur paling kalau diskon nggak sampai 16.000. Kalau oh, mau yang oh di bawah Indonesia banget ya. buah-buah impor tuh murah di sini ya, karena mungkin di sini ya Masih kelas tempatnya ya. tanpa biji. Oh, rekayasa Oh, genetik tuh. I don't care, yang penting buah. I don't care gimana. Emang Yang nggak penting dikirim sama buah mamamu? gitu. Tapi di sini tuh apa ya? Apelnya ada biji kok, anggurnya ada kok bijinya, tapi nggak banyak, cuma tetap ada biji. Ini berarti Yang sama saya. sekali nggak ada apa ya? Mangga, mangga ada biji lah, tapi itu mahal juga. Aku nggak mau beli. Aku melihat gini, simpan aja, menahan diri. Berapa mangga? Mangga berapa mangga? 10.000 di Mahal sini. 3 euro mungkin satu stuk, satu 3 buah, euro. 3 euro berarti 40 ribuan, 50 ribuan. Satu biji. Yang satu. kecil. Iya, setangan aku gini lah. Ada di sana kan, paman. Satu Iya. tempatnya sama dia jauh. Oh, jauh. Alhamdulillah. Alhamdulillah so. Jauh aja. Kalau dekat berantem mulu. Kalau kakak adik kan, kakak adik cucut gitu kan. Jadi sendiri aja lah. Tapi lumayan sih 7 jam. Jadi kapan, cuma dia kadang kalau adik aku tuh kalau pingin makan makanan rumah baru, aduh kak aku mau makan ini. Nah datang lu ke sini dia. 7 jam tapi. Kamu suruh masakin. Aku yang dia suruh masak. Bagus lah. Adikmu Iyalah, cowok sih? cowok. Lupa aku. Oh cowok, itu cewek tak? No, aku tuh ada cewek. Kurnia Andini, gadis dari Lubuk Banggai, University of Rhein-Wald, Germany. Intake Maret 2024. Terus habis itu Iya, ini yang jarang nih, self-funded. Oh, anak iya, surga emang ya. Ah, terus Mbak Ana ini kan kebetulan dari HI juga. Kayaknya dia punya list pertanyaan yang tadi sudah dia listkan beberapa. Karena dia juga pengen lanjut sebenarnya Mbak Dini. Terus bingung mau apa-apa. Karena tadi dia bertanya-tanya ke kamu ya. Terus habis itu sekarang berarti semester kedua tadi ya. Selama 2 semester iya. ini gimana? Sebenarnya aku semester ketiga ya, cuma karena pengurusan visa agak sedikit menjengkelkan ya, jadi saya baru bisa join di semester kedua. Tapi enaknya subjek yang aku tidak bisa ambil di semester pertama, aku bisa retake lagi nanti di winter semester ini. Jadi sebenarnya nggak terlalu masalah. Dan itu normal di sini ternyata. Oh, nggak ganggu finance-nya dan lain-lain. No. Pas kita datang ke sini, baru aku kan pakai blog account ya, datang ke sini blog account-nya baru kepake pas kita udah di sini. Nanti kita aktifin. Sebenarnya tergantung kita mau aktifkan kapan. Misalnya contoh aku udah di Jerman 30 Desember ya 2023. Ih nggak kerasa udah mau setahun. Terus abis itu uang tuh baru aku pakai mungkin bulan Februari deh. Nah, itu jadi nggak masalah sebenarnya. Uangnya nggak akan habis, sama sekali nggak habis. Pembiayaannya itu per semester kayak di Indonesia Raya yang tercinta gitu atau langsung Ya, di untuk uang kuliahnya sebenarnya sangat murah ya dibandingkan kalau aku compare dulu aku S1-nya. Aku di sini SPP-nya kita bilangnya semester tiket itu nggak sampai 300 euro, berarti nggak sampai 6 juta. Iya, 5.100.000 sekitaran segitu. Wah, jadi kalau Itu misalnya memilih Indonesia Raya yang tercinta kayaknya tetap harus ke sana ya, ya. aku dulu S1 bayaranku 13 juta, 10.500.000 per semester. Dan itu aku 5.100.000 itu udah sama semester tiket. Jadi nanti student tuh dapat semester tiket. Tiket bisa naik kereta, bus, terus tram, semua transportasi umum secara Hmm. gratis keliling Jerman. Oh, Mm-mm. I see. Weekends Jadi, tuh. jadi sebenarnya benefitnya itu sih kita bisa keliling Jerman dengan gratis dan nggak cuma Ada ke nggak? Jerman. Misalnya ada negara perbatasan ya, misal Hmm. kayak aku nih dekat sama Belanda. Aku dekat sama Hmm. Nijmegen. Itu kota paling tua di Belanda. Hmm. Itu aku ke situ bayar bus, nggak bayar bus. Udah nyampe aja di Nijmegen. Kemarin aku ke Luxembourg juga nggak bayar tiket. Nyampe aja Luxembourg. Dengan perkuliahan dengan fasilitas yang luar biasa. Terus
profesor-profesornya juga yang oke-oke, dengan biaya yang hanya 5.100.000 per satu semester, itu udah sangat worth it. Cuma di Boleh Jerman nggak ini yang digesek buat pulang ke Indonesia? apa? Kenapa? Boleh nggak digesek buat pulang ke Indonesia? Nah, mohon maaf nih, tiket saya pulang dari Jakarta ke Luwuk aja lebih mahal tiket saya daripada SPP saya di sini. Oh. Cuma ya seperti itulah, it is what it is, bikin apa lagi. Terus itu tiketnya ada buat beberapa resto tertentu nggak yang mungkin dapat cover, dapat potongan 50% gitu, kayak beberapa beasiswa yang lainnya? Nggak, cuman khusus buat fare perjalanan toh, Apa tiket nih? perjalanan. Oh, no, itu cuma tiket student tiket itu ya, yang Hmm. semester tiket. Itu hanya Hmm. untuk transportasi umum, kereta antar kota ya, Hmm. bus, tram, Hmm. itu. Pesawat enggak dong. Jerman kan deket-deket gitu, mau ke sini, ke sini, ke sini, ke sini dekat gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kebetulan Mbak Dini dari HI juga nih Mbak. Terus kayak, wah Hmm. dari HI nih. Terus prosesnya nentuin jurusan sama apa sih universitas sekarang itu gimana sih Mbak? Karena jujur aku kayak krisis identitas gitu loh Mbak. Kayak nggak tahu aku Asem. harus bagaimana gitu. Iya, kalau aku sih sebenarnya dibuat gampang karena aku kebetulan kerja ya sebelum aku di apply di Renwal ini aku kerja hampir 3 tahun di perusahaan gas. Jadi waktu di perusahaan gas itu aku kerjanya relate sama community juga, relation and communication gitu. Nah jadi pas aku di sini, sebenarnya di Jerman tuh kan orang bilang pendidikan gratis ya. Saya nggak 100% gratis ya, itu aku masih bayar semester tiket gitu kan. Tapi itu udah tergolong gratis. Nah aku melihat, aku menentukan kampus itu, aku lihat kampus yang kira-kiranya gratis gitu. Karena sini fasilitasnya sama, kualitasnya sama semua. Lu bayar sama nggak bayar sama. Jadi pintar-pintar aja kita mau nyari yang gratis atau nggak gratis. Aku cari yang gratis. Pas aku lihat, oh ternyata ada jurusan yang aku mau, which is Sustainable Development Management. Aku daftar. Aku prepare apa? Aku lihat dia mau minta IELTS dan lain-lain pengalaman kerja. Aku ada semua. Jadi aku berdasarkan pengalaman kerja aku. Tapi mungkin kalau kamu belum ada pengalaman kerja ya, hmm, saran aku sih sebenarnya untuk kuliah di sini rata-rata temen aku udah pada pengalaman kerja ya. Rata-rata udah ada karena tergantung universitas. Kebetulan universitas aku, karena aku udah ada pengalaman kerja. Jadi ada beberapa kredit poin yang aku udah dipotong berdasarkan pengalaman kerja aku. Jadi di sini bukan SKS tapi poin, kredit poin penilaiannya. Jadi ada kredit poin berapa berapa baru nanti kamu bisa lulus atau enggak. Nah aku kebetulan di Indonesia kan kuliah aku tergolong cepat ya, 3 tahun setengah lah. Itu benefit ya kalau di Indonesia. Tapi kalau di sini nggak benefit, karena di sini semakin cepat aku lulus Indonesia, pas aku compare SKS aku sama ratakan sama kredit Jerman tuh ternyata kurang. Nah, itu kebantu aku ngisi poin kredit aku itu kebantu karena aku udah ada pengalaman kerja 3 tahun. Itu mereka hitung pun sebagai kredit poin. Nah, seperti itu. Nah, itu pun aku harus nge-fulfill 15 kredit poin lagi yang aku harus ambil dengan join kelas di bachelor program. Aku kan di master, tapi aku harus ambil 3 subjek. Ya, 3 subjek di bachelor program untuk fulfill si credit point aku yang kurang gitu untuk join kampus itu seperti itu. Tapi itu bisa diambil along the way kita kuliah di sini gitu. Pelan-pelan pelan-pelan setiap per semester kita bisa ambil satu mata kuliah di bachelor program yang kemarin aku juga ngambil, semester ini mau ngambil, semester depan juga ambil. Seperti itu. Itu nanti Jadi, bachelor programnya ikut masuk total syarat kelulusan mastersnya nggak? oh enggak. Oh, enggak. Jadi Enggak. menurut kitanya kepengen belajar apa gitu aja ya. Hmm, Itu penting sih, enggak. lebih penting malah ilmunya. Terus kalau total Enggak. kelulusannya dia apa istilahmu tadi kredit poinnya berapa? Aduh, aku lupa ya. 3 semester Nanti, kan ya? iya aku 3 semester, 3 semester. 180 lebih. Iya, sekitar 180-an. Mandatory coursesnya ada berapa?
Banyak. 1, 2, 3, 4. Mandatory itu ada sekitaran 8. 8. 8 atau Terus 8 sampai 10 lupa aku. 8 itu jumlah kreditnya banyak nggak? Banyak optionalsnya atau banyak yang wajib Itu jumlahnya? wajib semua yang 8. Kita ada additional course 2. Jadi sebenarnya 10 ya. Hmm. 8 ini yang wajib compulsory, yang 2 ini pilihan. Berarti milihnya tuh bisa, tapi dari 10 ini totalnya udah 180 dia. Atau kurang Makanya. masian? Aku ini agak-agak ini ya kalau credit point ya. Aku aku penting aku ujian aku lulus Eh, berarti credit pointku ke fulfill. yang paling penting itu ini deh. Kalau untuk ngerjain tugasnya, assignments-nya itu ya Allah. Saya Berapa itu 100 duit nggak sih? tergantung. Lim, berapa, pakai gimana assignments-nya? 3.000 kata, 5.000, 8.000 kata gitu kah? Pakai apa sih itu? Oh, Kayak yang ditulis-tulis di website itu. 10.000. 10.000. Wow, lebih banyak. Tergantung lecture, tergantung profesor ya. Aku ada Hmm. kemarin yang 10.000, ada yang juga eh aku kemarin sempat 12.000. Pokoknya tergantung tergantung profesornya. Cuma di sini kalau kita ngomong assignment, banyak assignmentnya tuh, oh sorry, paper gitu. Aku baru ada 2 kali ujian tulis. Assignment. Iya, semengerikan itu kah kadang-kadang tuh aku tuh kadang mikirnya jangan-jangan tersusah gitu. Nggak sesulit. Sebenarnya menurut aku tuh biasa ada yang nggak lulus satu ya. Terus kualifikasinya lulus gimana? Aku juga pengen tahu. Eh harus poin aku minimal harus dapat 4 di sini minimal tuh lulus. Tapi aku waktu itu satu nggak lulus. Well, not a problem karena di sini menurut aku di Germany ini cukup fair ya. Jadi dia kasih kita 3 kesempatan untuk ujian. Ujian pertama kalau nggak lulus bisa ambil yang kedua. Dan yang kalau kita yang pertama nggak lulus, mereka nggak akan tulis di transkrip nilai, oh ini nggak lulus atau ini remedial, nggak sama aja. Sebenarnya jadi soalnya kalau nggak lulus itu, kalau aku berprinsip, oh Allah tuh kasih kesempatan ke aku belajar lagi dong. Lu kalau ini paling mentok-mentok 4 gitu kan, berarti nggak bagus. Kalau 4 ketulis 4, tapi for me aku nggak terlalu peduli sebenarnya sama poin 4, 3, 2, 1 karena di sini tuh nggak dinilai itu 4, 3, 2, 1. Semakin tinggi itu kan angkanya 1 ya. Jadi 4, 3, 2, 1. Yang bagus itu berarti 4 kan? Itu IPK No, 1, 2, 3, 4. bagus Ya. tuh 1. Oh gitu. 1 tuh setara A. Got it. At Jadi least 4 4, baru 3, dulu. 2, 1. Mm-mm. C. Itu tadi kok bisa nggak lulusnya itu bukan emang pas waktu selama penulisan itu nggak ada guidance atau nggak Oh, ada itu supervisi? bukan penulisan. Itu bukan bukan paper aku tapi written exam, Oh tes gitu. tulis, ujian tulis. Itu Kayak memang isai aku gitu agak berarti. apa no. Jadi nggak ada kalau esai itu kita harus bawa pulang. Kalau ada tugas esai itu take home. Tapi kayak paper tuh Hmm. harus take home semua. Jadi ada deadline-nya masing-masing. Kadang 2 minggu, kadang 1 minggu, kadang tergantung kita sih. Karena dari awal lecturer itu dosen tuh udah kasih tahu tugasnya akan seperti ini. Itu Hmm. pertemuan pertama dosen udah kasih tahu nanti uh, di kelas saya ini ujiannya seperti apa, ujian tulis kah atau ujian paper. Nanti kalau ujiannya assignmentnya paper nanti dikasih tahu minimal berapa words, seperti apa semua dikasih tahu, sistem penulisannya seperti apa semua dikasih tahu nggak di sini sangat fair. Kalau nggak ada lulus berarti dari studentnya masing-masing seperti aku. Saya tahu. Itu selama bikin paper ada supervisinya nggak? Misalnya kamu kayak minta konsultasi, Pak ini udah bener gini kah atau ini kah gitu nggak? Nggak ada. Ada, Boleh. ada. Di aku kemarin aku ada ada nama subjeknya itu manajemen project. Itu kebetulan kelompok ya. Jadi kadang tugas tuh ada kelompok, assignment tuh kadang ada kelompok, ada individual. Nah, Hmm. kemarin aku yang assignment tuh kelompok, kita konsultasi kok.
Kalau aku nggak salah baca, kayak misalnya kita lanjut S2, itu kan website bahasa Jawa ini campur betul iki. Di website itu kan biasanya tertulis kita ada one on one supervisions gitu. Itu termasuk yang 9 jam tok itu kan, satu tahun gitu. Masuk yang itu atau bukan yang itu? Bukan yang itu ya? Ada, kita tetap mau one on one buat kita mau konsul konsul buat perkuliahan kita itu ada. Kita ada student advisor ada. Berarti Ada. sebenarnya nggak ada masalah berarti ya, tergantung mahasiswanya berarti. Iya, tergantung mahasiswa. Kalau aku mengakui diri aku waktu kemarin aku kurang belajar ya. Dan menurut aku Mm-mm. lecture aku sangat fair akan yang dia soal itu kemarin semua ada. Aku tahu, tapi hai ini aku tidak membaca yang ini. Jadi aku tahu dia aja. Dan lecture aku di sini tuh yang aku nggak lulus itu dia kasih tahu. Dia akan kasih soal yang diajarin. Nggak ada tuh kayak misalnya kita mau nggak tahu ya mungkin beberapa kampus entah di mana belajarnya A dikasihnya B biasa kan kayak gitu ya. Hmm. Kalau di sini enggak. So far aku dapat lecture-nya pada ya baik-baik aja. Terus kalau paper kan berarti nggak ada masalah. Nah, yang written exam tadi kayak gimana bentuknya itu? Berarti sama Dikasih tek kayak pertanyaan, dikasih kayak kita pertanyaan ya, kayak di Indonesia sama oh, aja. mirip kayak Indonesia Raya Tercinta Iya, gitu gini. List iya. pertanyaan terus tulis langsung Heeh. spontan di kelas gitu. Aha, tapi kalau di sini misalnya soalnya 5 nih, 5. Satu soal tuh anak 3, 4, 2, 6. Terus itu kalau examnya berjalan berapa lama kalau untuk kayak written gitu? Bisa 2 jam, Oh, lama. panjang kali. 2 jam. Ada 1,5 jam dan 2 jam. Aku kemarin kayaknya dapat 2 jam deh. Manual atau digital? Digital dong. No, Paperless tulis tangan. tangan dong. Tulis tangan. Di Cakep, Jerman cakep. ini ada yang di Jerman, ya aku tulis tangan sih nggak ada yang digital. Tapi kalau paper, oh ya udah nggak ada tulis Pasti tangan paperless ya. ya. Paper udah tetap biasa, seperti Hmm. normal-normal lah. Berarti Seperti tidak itu. menakutkan itu ya. Berarti aku tidak perlu takut. Doakan aku menyusulmu ya, Andini ya. Amin, amin. Sebenarnya nggak tidak menakutkan ya. Tidak menakutkan. Aku nggak tahu ya. Mungkin setiap orang punya how they manage themselves to handle semua ada yang masuk di otak mereka. Hmm. Tapi aku so far aku merasa stres kadang satu atau tidak apa ya? Aku mau cakap nih kayak eh kadang stres itu aku tidak terlalu membuat aku mengambil 80% dari pikiran aku gitu. Tanya aku tidak lulus kan? Some of my friends they probably would say like, oh my god aku nggak lulus, what should I do, blah blah blah, blah. Oh my god, oh, which is okay, that's how they handle themselves gitu kan. Tapi kalau aku say, oke, nggak lulus, oke, aku ngambil ujian Masak nanti dulu lagi, makanan that's kesukaan all. juga habis itu gitu kan. Enggak, biasa aja. Ya, biasa aja. Baiklah, that's I life. was like, oke, tidak lulus, Berarti itu sudah berdamai tergantung. ya. Berdamai dengan Iya, kegagalan. iya, seperti itu. Sudah berdamai dengan bagaimana saya manage Tapi itu stres emang di penting loh, pikiran tapi aku. susah tahu gitu, Dini. Aku stres awal. Iya, I know. Tapi karena kadang aku merasa teman-teman ada juga yang merasa ada yang merasa aku nggak tahu mereka kadang taking too serious gitu Hmm. lah. The point is you need to pass. That's all. If you're not pass, then you have another opportunities. Okay, that's all. Dan aku tahu kayak aku nggak lulus karena salah aku gitu kan karena aku kurang kurang menghafal mungkin ya sudah. Ada satu aku mikir kayak oh aku kan ngambil statistik. To be honest, I'm really bad. I'm really stupid at math. I'm not good at number at all. So that's the reason why I took international relations because they don't have any numbers. But then when I came here, aku datang ke sini, I need to take statistic class. Wih, number mesti Itu kau kelas persiapan statistik. aja atau masih mata kuliah? Nine, itu mata kuliah. Aku harus ngambil yang aku bilang, aku ada namanya learning agreement. Jadi ada some credit point yang aku harus fulfill. Yang aku ngambil di bachelor's program. Salah satunya itu adalah aku ngambil statistik. Itu yang diwajibkan dari kampus karena mungkin waktu aku S1 aku tidak ada statistik. Biasa kan ada ya, aku nggak ada statistik.
adanya makroekonomi, mikroekonomi aku lupa, pun aku udah lupa, intinya nggak ada statistik, disuruh ambil statistik. Itu yang waduh gimana nih, matematika lagi, tapi bisa pakai kalkulator di sini kan. Lulus. 1, 2, 3, 4 perlu dimention nggak? Lulus. Oh, cukup 4 aja. Aku udah lulus, teman-teman aku kayak lulus ya berapa, 4, it's okay, I pass, that's the point, you pass, karena itu learning agreement, mau you dapat 1, 2, 3, 4, mereka nggak akan taruh di transkrip, jadi yang penting lulus sudah. Oh, jadi kamu tadi Cuma mention gitu ya? nggak akan ditaruh di transkrip, jadi aku Terus, tapi kalau yang wajib ya akan taruh di transkrip. Tapi balik lagi di Jerman ini aku senengnya, I don't know, mungkin kayaknya semua Eropa deh, mereka nggak terlalu peduli sama nilaimu berapa. ini nggak, di kelulusan kayak ada GPA-nya gitu nggak? First class, under, second. Adalah nanti GPA-nya. Tapi kan balik lagi tuh nggak jadi masalah di sini. Orang sini tuh nggak peduli kamu GPA-nya bagus atau tidak. Yang penting kamu sudah lulus dengan background-nya apa, pengalamannya akan dilihat. Kamu lulus dari kuliah kampusnya jurusan apa. Udah ada soal nggak akan dilihat kamu GPA-nya 3, GPA-nya 1, that's the reason why I don't want to study here in Germany. So, Very nice. very Ada yang exciting. ditanyain lagi nggak? Ada di listnya banyak. Iya, tanyain aja. Kalau terputus lagi, ganti link lagi. Lo jangan ketawain ya. Iya, paling gue ketawa sih. Oh, please deh. Mbak ada nanya lagi nggak? Iya, mau. Tadi kan suara saya masuk nggak sih, Miss? Masuk. Oke. Sampai Jerman nih gue dengar suara lu. Tadi kan Mbak Dini tuh sempat mention, jadi habis lulus kayak kerja dulu gitu kan. Nah, gimana sih Mbak Dini tuh kayak tetap, oh aku harus achieve my dream S2 gitu. Padahal kan biasanya ya Mbak ya, kalau orang udah kerja Aha, itu kan kadang udah tahu uang, jadi kayak udahlah yeah. ntar aja gitu biasanya. I know the questions. So to be honest, this positions kayak tempat aku sekarang nih, aku kuliah di Jerman, aku bisa capai dalam waktu 10 tahun. Jadi aku pertama kali pingin sekali kuliah S2 di Jerman itu semenjak tahun 2013, 2014, sekitaran segitu. Terus dulu aku sempat belajar bahasa Jerman sampai B1. Aku bisa berbahasa Jerman, tapi sekarang aku sudah kayak, Entschuldigung, Entschuldigung. Tapi aku ngerti apa yang mereka bilang. Jadi aku proses kesini tuh sebenarnya agak lama, 10 tahun. Tergolong agak lama di comparing to other of my friends ya, karena mereka ada yang 4 tahun, ada yang lulus kuliah langsung keterima kuliah. Mungkin tuh tergantung jalan hidup masing-masing. Aku tuh 10 tahun bisa kesini. Bagaimana cara aku untuk tetap stick sama dream aku? Aku selalu kayak kemarin, jujur kan posisi kerja kemarin gajinya udah oke lah untuk standar Indonesia, udah oke lah ya. Tapi menurut aku tidak, aku merasa kayak ini nggak cukup. Jadi aku tidak mau stay sama comfort zone aku. Aku pasti harus move, aku harus pindah. Aku dulu lulus S1, alhamdulillah dapat kerja, daftar di perusahaan itu dengan segala fasilitas yang aku dapat. Aku juga tinggal di rumah aku dengan semua hal yang aku mau, tapi aku merasa this is too comfort for me. Aku nggak bisa. Jadi emang tuh udah ada, I don't know, tiap orang punya caranya masing-masing. Tapi aku selalu dari aku masuk di perusahaan itu, walaupun aku dapat kerjaan, oke, tolong kerjain ini ya, oke. Tapi kalau saat istirahat aku mulai cari S2 di Jerman, S2 di Jerman, S2 di Jerman. Aku selalu cari itu kampus di Jerman yang gratis apa, biaya hidupnya berapa. Karena aku memang ingin mencari beasiswa, tapi aku nggak mau hanya karena beasiswa aku itu membatasi. Jadi aku agak sedikit, I don't know, mungkin rezekinya alhamdulillah bagus, jadi aku bisa. Kalau aku finance, aku cari pun. Kira-kira kalau beasiswa udah dapat nih misalnya listnya apa aja, apa aja gitu kan. Tapi kalau kira-kira kalau aku finansial sendiri gimana? Aku harus lihat lagi. Oh, aku harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Itu aku pelan-pelan tuh.
pelan-pelan dari dulu. 10 tahun sih waktu yang menurut aku lama ya, tapi ya sudah seperti itu. Jadi aku sarannya kalau kamu memang mau kuliah S2, terserah mau kemana. Dan kadang apa kalau udah kerja kan, aduh udah kerja udah enak, udah punya duit sendiri kan. Jangan terlena akan kesenangan itu anak muda. Terus kenapa Kadang yang pilihannya harus Jerman? ya, because I Why? love the country karena aku suka Jerman. Bukan karena adik aku di sini ya. Sebelum adik aku ke sini pun aku sudah mau dikuliahkan S1 sama orang tua aku di sini. Tapi karena aku dari daerah dengan bahasa Inggrisnya masih ya, zazo, aku tidak berani. Kayak, tidak mau. Aku udah bilang gini, kamu mau nggak S1 di Jerman? Kayak, Miss, tidak mau. Saya nggak mau. Jadi saya pelan-pelan kuliah di HI lah, pokoknya saya dulu ke Pare itu sebelum sebelum saya S1, saya ke Pare. Itu belum ke kursusan mistika tuh, belum tahu ada namanya Deki. Pokoknya masih tempat-tempat yang lain lah. Tapi di situ aku udah belajar bahasa Inggris. Terus aku ketemu sama salah satu guru aku bilang gini, aku mau kuliah, tapi aku nggak mau kuliah yang nanti bisa menghilangkan bahasa Inggris aku. Terus dia bilang, ambil aja international relation, terus ambil international class. Dapatlah aku international class di S1 itu. Nah, dari situ aku belum ada mimpi buat ke Jerman kan, tapi pas pelan-pelan aku lihat, aku ada teman exchange dari Jerman. Temen aku exchange dari Jerman ke kampus aku, terus aku lihat, ih kok dia orangnya asik ya. Ternyata dia bukan dia orang Jerman, tapi setelah aku datang ke sini ternyata orang Jerman tidak seperti itu. Dia Jerman yang luar biasa aja. Sudahlah, nanti kita cerita yang lain lagi. Ini pas itu aku kayak yaudah gue kayaknya gue lihat-lihat kan Jerman nih kayaknya pendidikannya kan gratis ya. Makanya aku suka, terus aku suka Jerman itu dulu 2015. Jerman itu salah satu negara Eropa yang they open their borders buat refugee, buat asylum seekers. Dia kasih mereka shelters, they provide them with free education, they provide them everything. Nah, that's the reason why I love Germany. Itu saking aku suka Germany itu, aku sampai tulis skripsi aku tentang Jerman. Jadi Apa? Skripsi tentang apa? aku ngebahas tentang for German foreign policy toward refugees in 2015. That's all. Itu waktu itu kan lagi refugee itu lagi tinggi-tinggi kan ya, asylum seeker tuh lagi tinggi-tinggi. Semua negara-negara di Eropa tuh pada tutup border. Hanya Jerman yang buka. Ternyata mereka bukan, ternyata ternyata Jerman tuh negara yang baik banget. Ternyata tidak. They do realize, Jermannya itu dia realize, kalau demografi mereka tuh turun. Karena orang-orang di sini, dia satu biaya hidup mahal ya. Kedua, orang-orang tidak mau menikah. Ya, tidak mau berkeluarga, tidak mau punya anak. Child Jadi, free. ya, child free itu lagi tinggi sini. Demografi itu turun. Aduh, gimana nih? Banyak posisi kerja yang kosong-kosong. Secara tidak langsung nanti berdampak ke ekonomi mereka lah. Gimana nih caranya ya biar kita tetap ekonomi tetap jalan, tetap semua terisi, kita buka border buat asylum seekers. Itu Angela Merkel tuh, makanya aku suka Angela Merkel sampai I don't know, karena Terus kelas habis ini mau jadi PR di sana nih? apa? Habis ini mau jadi permanent resident di sana nih? Dari sini aku tidak tahu ya, Miss, tapi kalau mau opportunity permanent resident di sini, we'll see, tapi aku kalau bisa mencari negara lain, dan I will cari negara lain, mungkin Brussels atau Switzerland? ya probably, tapi tetap masih di Eropa. Wish you lah. Gitu. Aku gak nyusul tapi kalau itu. Jadi waktu aku kerja itu ya di perusahaan itu, aku tetap mencari kampus-kampus. Kira-kira aku mau kemana ya, kampusnya apa ya. Aku tetap taruh tuh print-printan, aku tetap contoh resumenya seperti apa yang bagus, motivation letternya seperti apa yang bagus, kira-kira kampusnya seperti apa. Aku tetap menaruh di otak aku. Dan waktu aku di daerah di Lukbang itu, perusahaan yang aku kerja situ, walaupun ya, aku melepas kehidupanku ya, misalnya aku di Luk itu, aku kan suka scuba diving ya.
Aku suka Ya scuba sertifikat. diving, jadi dulu aku ada sertifikat itu, diving license itu. Kalau di sana aku kadang, aduh bosen nih, diving yuk, diving, bosen tuh diving. Jadi setelah sini aku, aduh kayaknya terlalu nyaman ya tempat tinggal aku, mau kemana-mana enak, ada mobil, tinggal nyetir, mau makan semua ada, ikan-ikannya seger. Tapi aku rasa kayak tidak bisa menutupi keinginan aku untuk berkuliah ke luar negeri, khususnya ke Jerman. Jadi aku tetap cari-cari, dan untung aku disupport sama keluarga aku, mama papa aku. Ya walaupun some of my family, bukan keluarga inti, aku kadang kan, ngapain kuliah lagi, kan udah selesai satunya, terus kenapa kuliah ke luar negeri, kenapa ini Nah, gitu. Jerman gak ada yang julid. Ya Netizen. nggak ada yang julid di sini tuh, orang nggak pedulian, kayak you do you, I do me gitu. Di sini di Indonesia kan, aduh kasihan ya kerjanya udah ini kayak juice tetap berkuliah. Jadi Gimana aku, mana gitu kalau di Indonesia yang tercinta. iya, di sini orang tidak ada yang julid, ada sih Terus tapi apply yang penting itu apply kampusnya dulu yang kamu pertimbangkan atau apply langsung jurusannya? kalau di sini itu yang aku tahu ya, aku nggak tahu kalau S1. Kalau S1 lain sistemnya, S2 juga lain. Kalau S2 itu aku melihat jurusan dulu. Terus aku cari di mana yang kasih gratis. Aku nyari jurusan. Aku nyari kan community development, international development, governance and development. Dapatnya sustainable and development, which is okay, bagus banget malah menurut aku. Oh iya, Mbak Ana, dia ngambilnya development. Makanya itu mensyaratkan dia at least kayaknya 2 tahun Pengalaman kerja. pengalaman kerja, ya kan? Iya, Yang nggak development juga bisa kayaknya. tergantung sih. Ada yang harus, ada yang juga tidak. Tapi kalau misalnya kamu mau ngambil kayak political science gitu, em, kayaknya nggak harus deh. Tapi di Jerman ini rata-rata harus sih kalau S2. Kamu baru lulus ya, Mbak Ana? Iya, Mbak, baru lulus Umur berapa sih? 23. Anjay. Aku Kerja dia aja satu, dulu. dia satu. Kalau aku ya, saran aku ya, saran aku mending kerja deh. Kerja dulu 1-2 tahun lah. Karena pas Di sudah bidang apa kuliah, kira-kira menurutmu? hmm, Di bidang apa menurutmu kira-kira kerjanya? terserah Mbak Ana mau yang mana. Tapi kalau di Jerman tuh lagi tinggi-tingginya development gitu, SDGs. Tapi Wah, tergantung ya, kalau kamu mau kuliah di mana, emang pinginnya apa. nah itu Mbak masih belum tahu. Jadi buffering. Nah, intinya kalau belum tahu, mending kamu kerja aja. Mungkin kadang kerjaan itu membuat kamu lebih spesifik. Karena kan HI itu terlalu general ya. Nanti Hmm. lebih spesifik kamu, oh kira-kira aku political science deh cocok. Oh, kira-kira aku suka development deh gitu. Tergantung. Jadi kalau aku sih saran, mending kerja dulu 2 tahun udah cukup. Kalau anak HI itu biasanya rata-rata S2-nya kemana sih? Jurusan. Nah, yang linear apa? Apa Hmm, mana? sebenarnya enak HI itu nggak ada yang linear atau biasa ya. Ya, betul. Semuanya bisa HI masuk. itu udah general. Kita bisa juga ke komunikasi, kita bisa ke development kayak aku, kita juga bisa ke strategik apa gitu. Duh, gender juga bisa. Bisa juga, of course, political science. Apa Mbak Ana masukkan Terus, mana? ya political science. Political science. Hmm. Political science. Jadi Kalau Itu menurut kuliah di aku divisi ya, juga. kalau kamu mau kerja, eh cari kerjaan Yang perusahaan fokusnya besar. Cari ke terus Jakarta atau kemana gitu, kayak, atau misal kamu ke daerah, yang ngaduk-ngaduk. biar nge-build nanti, biar kalau kamu ke daerah cari ya di perusahaan migas seperti aku, industrial gitu, itu oke.
Jadi pertimbangan Mbak Dini waktu milih kuliah itu berdasarkan Karena jurus, sama pengalaman kerja dulu ya? iya. Jadi Hmm. waktu aku pengen kerja, aku sangat beruntung kerja di perusahaan aku itu karena aku bertemu dengan orang-orang hebat. Aku bertemu dengan orang yang udah kerja 16 tahun di UN, United Nations, Hmm. UNDP. Aku bertemu dengan bos-bos aku yang lulusan luar negeri. Oh, itu jadi semakin membuat aku ingin resign Oh. gitu. Karena mereka bilang gini, "Udah kuliah aja, ngapain di sini dah? Cari aja kuliah luar negeri." Kayak Oke. mereka Insentif lebih nulis-nulisin banyak ya. recommendation letter buat aku gitu. Jadi, terus aku dikasih lingkungan pertemanan yang waktu aku kerja itu, Hmm. teman-teman aku anak UGM, anak Unair. Wah, yang memang menurut aku pemikirannya terbuka ya, anak IPB, ITB. Jadi, oh iya lu coba deh kuliah di sini, Din. Din coba deh ambil community development. Dulu aku mana tahu tuh community development. Nanti temen aku bilang community development. Oh iya berarti development ya. Udah gue cari-cari, dapat sustainable development. Itu karena makanya kenapa aku bilang kerja, karena kalau kita sekarang eh pemikiran kita kan masih segini aja nih. Kalau Hmm. kita kerja kita ketemu sama orang baru, perspektif baru, ketemu orang A perspektifnya A, ketemu B beda lagi, C beda lagi. Jadi kita milih-milih kira-kira yang cocok sama aku yang mana ya. Aku seperti itu. Hmm. 10 Harus tahun ada baru bisa ke lebih sini. banyak akhirnya nanti ketemu ya kita mau apa gitu. Iya, iya benar. Kadang biar nanti nggak nyesel-nyesel amat gitu. Hmm. Udah ibaratnya udah terfilter dengan sendirinya mau yang mana. Seperti itu. Apalagi yang mau ditanyain Mbak Ana? Tuh Wah, Mbak Dini kamu. sebelumnya Udah dibilangin posisi Mbak Ana nih timnya kau bilang disuruh kerja di perusahaan lain. Lah aku fair-fair aja, fair-fair aja, I fair-fair know, I aja. know. Aku juga nggak apa-apa. Bahasa Inggrisnya bagus si Anana dulu kuliah di belajar di mana? Oh, Deki. Itu. Asik. betul. Mana masuk, mana masuk. Kalau di perusahaan sebelumnya itu Mbak Dini posisinya apa? Kalau boleh tahu. Nah, aku posisinya ece-ece. Aku relation communication assistant. Oh, keren sih Mbak. Online banget berarti ya. Assistant karena kan entry level ya. Tapi dengan aku posisi seperti aku belajar semua. Aku belajar jurnalis, aku belajar community development, aku belajar public ini, aku belajar PR. Jadi tahu gitu. Hmm. Seperti itu. Ada lagi iya. Aku kalau temen aku menurut aku happy ya. Orang bilang Jerman tuh dingin. Orang-orangnya yes, Hmm. orang Jerman tuh dingin menurut aku. Saya kayak WiFi di sana gimana? Kayak di Indonesia Raya yang tercinta gitu kah? Harus pasang tiap rumah masing-masing atau ada fasilitas langsung semua rumah langsung bisa pasang WiFi? Itu bayanganku tuh kalau di negara maju tuh ya udahlah WiFi semuanya udah terpasang dengan rapi gitu. Tetap bayar. Jerman ini kalau kota besar ada, tapi di sebagian spot aja. Tapi kalau di rumah-rumah menurut aku ya, WiFi Indonesia itu lebih bagus. Oh gitu. IndiHome lebih oke. Iya, nih buktinya. Jaringannya jelek. Bukan karena aku di kota kecil, nggak juga sih. Ah, Emang kamu di kota kecil? iya, I'm not in a big city. Bergerak dengan baik. Kurniandi nih. Nah, buffering lagi. Buffering lagi deh. Enggak, canda. Oh, Hah? sekali dia. Itu. Berarti kebiasaan di sana kalau untuk kuliah itu, bukan, aktivitasnya orang-orangnya itu sama kayak di Indonesia kita yang tersayang itu kalau misalnya matahari terbit pagi hari itu kita mulai aktivitas sibuk, malam terbenam itu rata-rata udah nggak ada kegiatan malam ya kecuali beberapa Iya, kali. sama Apa sih? aja. Sama aja. Sama aja. Kalau perkuliahan ada di malam hari nggak? Malam tuh maksudku matahari tenggelam ada perkuliahan nggak Mas ya? Rata-rata. Kuliah itu paling telat jam 6 sore paling malam, udah. Jam 6 sore. Jam 6 sore itu matahari udah tenggelam belum? Babering, babering. Aku udah cantik, pakai kerawan. Nenden.
Enggak, bercanda gue. Kalau ini Intinya bukan bercanda, yang karena hilang beneran. kalau ini, eh, I know ini jelek. Ini aku Oke. gak kenapa lihat nggak? No, ini aku bercanda. Enggak, ini gerak-gerak nih kepala. Neneng jelek. Aku bisa lihat Mbak Ana Terus di dengan baik sini dan benar, apa ya? tapi tidak Aku dengan suka sih. keberlian ini. Iya, aku lihat dia tangannya digenggam gitu, digelek di gini. I know. Hmm. Tapi kamu kita Sekarang udah kamu, oke. kamu uploadnya nggak bagus kamu. Sekarang udah oke. Enggak. Nah, oke. Ih, Better. oke. Gimana? Nanya apa tadi? Perkuliahan paling malam tuh jam 6 sore. Jam 6 sore. Mhm. Jam 6 sore kalau untuk jam 6 kalau winter kan berarti juga bergeser jamnya. Berarti kalau Mhm. misalnya udah tenggelam mataharinya berarti winter kan ada matahari itu gimana ceritanya? Iya, kalau winter tenggelam matahari cepet. Itu berarti perkuliahan dihentikan juga. Bukannya winter emang lagi libur ya? Kalau winter tuh. Enggak ya? Enggak. Summer. Winter tuh liburnya ya kalau libur semester. Jadi libur itu bukan karena season. Winter summer semester. Jadi kalau winter tuh liburnya Desember. Sekitar Buffering lagi. Buffering lagi. Tidak. Januari Februari antara itu. Buffering Kalau lagi. matanya Buffering I lagi. don't know. Buffering lagi. Kita foto dulu Ya aja kali ya. namanya Foto, foto Dini. Satu, dua. Dini, Dini, foto. Satu, dua, tiga. Ting. ini oke. Gitu. Kalau kuliah ya jamnya sama aja sih. Man kalau kuliahnya kalau winter jam 8 pagi, masih gelap. Oh. Jam 8 pagi. Perkuliahannya full English, Mbak Dini. Ya, Oh. kuliahnya full bahasa Inggris. Ada Oke. muatan lokalnya enggak? Bahasa Jerman nggak ada. Ya kali aja ada Buat. muatan lokal gitu terus habis itu. Tapi kadang guru aku ngomong pakai ada sedikit-sedikit vocabulary-nya bahasa Jerman juga. Hah? Apa? Oh, ngomong bahasa Inggris lagi dia. Kadang dia nggak tahu vocabnya bahasa Inggrisnya apa. Kayak, tetap in English, what should I say? Oke. Tapi it's okay. Cuma satu dua kali. Mana ada pertanyaan apa lagi? Itu, Mbak Dini sebelumnya apply berapa kampus dan jurusannya apa aja kira-kira, Mbak, sebelumnya? Aku Oh, itu beruntung banget tahu. Aku hanya apply satu kampus itu yang lulus. Tada! one strike. Wah, one shot Keren. aku dapat satu kampus. Yang lain apply banyak kampus, tapi aku, aduh, nggak suka deh aku jurusannya. Satu aja, terus temen aku bego banget, nah baru upload satu doang. Iya, gue nggak suka. Lulus deh di situ. Rezeki memang. Emang udah rezeki, Mistika. Aja aku cuma apply satu kampus, satu jurusan, itu yang lulus. Admission fee-nya relatif mahal atau Oh, free of charge? admissionnya bayar dong. Admission, jadi kalau di sini itu kuliahnya, pendaftarannya kita lewat satu website namanya UniAsis. Itu buat foreigner. Jadi kita harus membuat account di situ, kita harus bayar 75 euro. Hmm. 75 euro terus gratis apply satu kali. Jadi apply satu kampus. Jadi aku udah bayar 75 euro berarti satu kali kan aku daftar di Renwal. Kalau mau daftar kampus lagi harus tambah 30 atau 35 aku lupa. Rata-rata begitu. Harus lewat UniAsis. Oke. Mana apa lagi? Itu Mbak, kan dari HI di Indonesia sama lanjut HI di sana, itu kira-kira apa sih Mbak yang bikin wah culture shock gitu sistem pendidikannya?
Maksudnya apa yang beda banget gitu antara Aku kuliah di Indonesia sama di sana? kuliah ya. Soalnya aku sini ngambilnya bukan HI, aku ngambilnya Sustainable Development Management. Kalau Oh di iya. sini culture shock-nya adalah yang menurut aku ya, which is keren banget buat aku, adalah kamu nggak perlu masuk kelas, mereka nggak akan hitung absensimu, nggak akan dihitung. Kalau di Indonesia kan Oh, misalnya 75 minimal 75% kehadiran. Di sini mereka nggak ada gitu. begitu. Yang penting kamu ujian lulus, udah. Dan yang Oh. aku shock banget lagi sementara kuliah nih, lagi sementara kelas-kelas kayak teater gitu kan kelasnya. Lagi sementara tengah-tengah kelas ada yang keluar bawa tas, keluar aja ditutup pintu tas. Iya, lu bisa tinggalin kelas kalau lu mau pergi, pergi aja. Per lecture-nya lagi ngajar, kamu mau keluar ya udah pergi aja. Wow. Yang penting Gak ujian ada lulus main gitu ya, Mbak? terpenuh kayak kayak di Indonesia Yang itu penting, mah udah habis dihujat masal tuh. iya, yang penting ujiannya lulus udah itu aja. Sih. Boleh nggak makan di kelas? Boleh. Agree, agree. Aku biasa, hah, gitu. Nggak ada tuh kayak slip-slip dari bawah terus bawa makan bawa buku. Nggak ada. Makan Orang temen durian. aku, orang Bebas. temen aku kelas aja bawa kopi secangkir-cangkirnya terus taruh buah-buah di depan dia tuh, anggur gitu terus dia makan. Tunggu Cakep tunggu. Bentar kali. ya. Bentar mesti aku lihat temen aku dulu. Oke. Yojin. Oh, gimana? Apalagi mana masih ada yang ketinggalan nggak? Itu udah lama banget kayaknya. 3 kali take Iya. berarti 1,5 jam tau. Kayaknya terakhir deh, Miss. Iya. Itu loh yang tentang apa? Aku bilang temen aku mau nge-gym nggak? Mau nge-gym jam 5. Jam 5. Habis ini. Habis keluar, berapa menit lagi? Kita udahan kah? Apalagi yang mau dibahas Masih gimana? 1 jam setengah. Jam 5 ini kan baru mau jam 3:30. Nah, tadi belum tenggelam tuh. Intipin jendela dong, Belum, ini Din. summer. Summer dari jam 8. Aduh, kamarnya nggak terlalu. Aduh, silau banget nih. Nggak Mana bisa nih? ya? Masih Aduh, Pak. tuh. Nggak Oh, jendelanya kecil kelihatan. doang. Gelap. Iya, gimana kan aku pakai laptop, say, bukan pakai handphone. Baik. Nanti difotoin Silau. aja deh. Iya, kayak nonton Harry Potter nggak? Nonton lah. Nonton, Ada nonton. scene yang dimana Harry Potter tuh tiba-tiba di yang rumah dia di dunia yang as a muggle. Dia Hmm. tinggal di tante omnya. Komplek aku kayak gitu. Ntar fotoin Oh. ya. Ting gitu dari jendela. Nanti aku fotoin. Nanti aku fotoin deh kan dari jendela dari luar aja. Nah, Pas aku keluar aku fotoin kira kayak gitu. Aku pertama ke sini aku kayak, oh my god, ini seperti Harry Potter. ntar Kayak aku tiba-tiba susu, ntar aku susu. ada Harry Potter sama Dumbledore lagi naik apa dia punya sepatu apa Tapi terbang itu sapu terbang. Hmm. Saranmu buat Mbak Ana apa? Mantepin dulu bahasa Inggrisnya buat persiapan, Iya, atau iya mantepin dong. pemahamannya dulu, atau mantepin administrasi-administrasi yang lainnya atau apanya dulu? Administrasi mah gampang. Uh, bahasa Inggris tuh pasti. Aku 2 kali loh ngambil kelas di Mistika. oh. 2000 berapa Mistika ya pertama kali itu ya? Sekitar 2005 kayaknya. Ih, 2005 tua amat gue belum lulus itu 2005 masih SD keles Salah, Eike. Jangan 2015. menyamakan umur dong, gimana sih? 2005 aku juga lagi umur 4 tahun tau, weh. Ih, mana ada? Aku di Mistika itu Soalnya kamu bilang aku muda lulus dikit. 2017. 15, Terus abis itu 16, 16, 17. Aku lulus 16, S1 17. 2017. Terus habis itu 2021 lagi ya. Nah, itu Pas pandemi. 2021. Itu Hmm. pas pandemik. Ya 2 kali aku ketemu Bunda Oh, satu ini. Bunda. ya. Iya, dulu aku 2017 tuh aku ke Pare. Hmm. Terus habis itu udah kerja, Terus habis sambil itu kerja sambil aku tulis diajarin kantor. temanku. Iya kerja, aku Buffering loh, Din. ketemu lagi Sika. Tapi aku tuh waktu ke Pare aku hilang. Jadi aku diam juga ya.
Sekarang kayaknya oke. Oke nggak? Oke nggak? Oke nggak? Oke nggak? Oke nggak? Oh, Oke nggak? Oke nggak? Oke. 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 Jadi kalau aku 2 kali di kelas Mistika tuh. Di warung IELTS juga aku 2 kali. Ya, Satunya online juga. sama. Online. Dua-duanya online aku kelas. Ya Dua. kemarin yang 2017 kan, 2021 kan itu. Pandemi. 2021 Mistika. 2021 sampai 2022. Iya, 2021 tuh aku ke Jogja. 2021 Hmm. aku ke Jogja. Itu aku ngambil kelas sama Mistika sama di Impact sama anak-anaknya Bang Ali. Mbak Anu gini. buffering. Lucu banget buffering. I don't know. Aman, aman, aman. Aman. Dah, Biaya nge-gym di sana mehong atau murah? Sama saja seperti di Indonesia 500.000. All tapi access. tadi Mbak Dini sempat mention apa visanya lama. Itu kendala apa, Mbak? Offering. Suara saya masuk tadi kan, Miss? Enggak, aku bisa lihat kamu dengan baik dan benar. Dia aja. Oh, sih. Itu sebenarnya, halo, Halo. visa ya. Enggak hal. Visanya terkendala. Iya, halo. Visa ya. Itu karena aku lama apply, udah gitu aja sih masalahnya. Terus dia keluarnya 3 bulan setelah aku apply. Aku apply pas sudah keterima, terus dia keluarnya 3 bulan setelah aku keterima. Setelah aku apply lama gitu. Terus di kedutaan tuh lama banget. Mereka bilang, nanti kita inform ya in few days. Lah 2 minggu in few days. Kan mention aja ya in 2 weeks gitu. Supaya aku tahu ngapain nggak ada in few days. Few days sih 3, 4, 5 hari. 2 weeks. Lah. Gitu Indonesia, sih. Mbak. Indonesia tercinta. Bukan, itu bukan Indonesia, itu orang Jerman ya, bukan orang Indonesia. Oh, Itu Jerman. kan di kedutaan. Seperti itu. Aku Visa, suka visanya, kehidupan gue di sini. visanya biar mudah. Kalau gini gini, aku tadi kamu tadi belum jawab. Kalau misalnya nih, aku mau ke sana, bisa nggak kamu bantuin aku dapetin visa dengan alasan misalnya aku berkunjung ke rumahnya Dindi gitu. Itu bisa masuk nggak sih? Bisa, tapi untuk sekarang nggak bisa. Kalau aku jadi kayak referensi gitu, aku harus membiayai kehidupanmu di sini. Uh. Oh gitu. Saldo di ATM ku harus banyak. Biar kita, jadi tahu aku bisa membiayai kamu di sini berapa lama. Itu seperti itu. Kalau misalnya di literally aku buat untuk kunjungan wisata gitu nggak bisa? Bisa sih. Bisa, kamu Susah tapi. harus, bisa, Schengen. Relatif lebih susah. Enggak sih, enggak susah-susah amat. Yang penting di Jerman tuh apa-apa harus jelas. Kayak aku kuliah di sini kan, harus ada kampusnya dulu, uang di ATM harus ada. Sama aja kalau mau liburan, harus ada biaya hidupnya. Kayak misalnya mau berapa hari gitu di Jerman kan, itu Hmm. harus ada biaya hidupnya, harus ketahuan dikali-kalikan berapa. Terus udah tahu di hotel mau ke hotel mana, pulang Hmm. ada tiket pesawat pulangnya. Udah, Hmm. intinya harus jelas. Hmm. Sama kalau ke Untuk pengurusan, tabungan. hmm, Untuk gimana? tabungan studimu berapa, Din? Hmm. 11.000 euro. 11.000 euro tinggal kalikan banyak. Banyak ya. Berapa? Banyak, hampir 100 juta hampir lebih hampir kayaknya. 200. 200. Buset dah. Hampir, hampir, hampir. Berarti itu mengcover semua loh sama biaya studinya soalnya, gitu kah? Oh iya, sudah biaya hidup setahun itu. Enggak deh. Terus kalau misalnya kuliah itu kan 3 semester tuh. Andai, Hmm, naudzubillah misalnya nggak selesai dalam 3 semester, gimana? nggak masalah. Perpanjangan ya udah, perpanjangan aja gitu. Hmm, tinggal diperpanjang, penting jelas. Di sini tuh limitnya tuh 10 tahun. Untuk S2. Segala S1, S2. 10 Setahu tahun. aku ya. Indonesia tuh berapa? 8 ya? Heeh. Tapi mereka nggak tahu kalau Indonesia. Tapi kita akan lihat juga prospeknya. Kalau misalnya udah semester akhir mah nggak jadi masalah.
Tuh kalau nggak ada kuliah sama sekali, nggak dilihat, nggak ada kreditmu, itu jadi bisa jadi masalah. Kalau untuk jumlah tabungannya itu sama semua atau beda tergantung Oh, sama beda-beda? semua. Sama Oh, sama. semua. Kalau foreigner semua sama. Kalau orang Jerman mah nggak perlu ya. Foreigner. Foreigner semua sama. Kunjungan wisata juga harus 200 juta. Enggak lah, lain lagi. Schengen visa kan lain lagi. Apa? Nggak jadi berkunjung ke sana nanti. Buffering lagi di mana? Ah, enggak. Kali ini aku yang buffering. Karena aku yang mati sendiri. Ini, kalau kuliah ya, aku kasih kamu fasilitas bagus. Aku nggak mau kamu jadi gelandangan di sini gitu. Jadi you harus ada modal kalau, maksudnya karena sini banyak gelandangan karena kayak gitu. Oh, I see. Cadangannya orang internasional juga. Hmm, dari negara-negara sana-sana lah. Tingkat kriminal di sana tinggi nggak? Not really. Tergantung kota ya. Kalau aku daerah aku namanya daerah NRW. Aku daerah Düsseldorf. Aku tuh nggak terlalu gimana gimana ya. Nggak biasa aja, aman, tergolong aman. Tapi kalau Hmm. daerah-daerah lain tuh lumayan sih. Nationalities kebanyakan suku apa? Kok suku apa? Nationalitiesnya Oh, kebanyakan banyak orang Turki, banyak Turki di sini banyak. Turki. Oh. Turki karena dekat ya. Psst, psst, psst. Karena orang Turki banyak. Kiu kiu. Kenapa pas? Wiwit. Hah? Nggak apa-apa. Julidnya orang Indonesia. Ting, 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 ting. Oh, nah gua udah kesini nggak mau nyari orang Turki. Nyarinya apa dong? Ngapain nyari Turki? Betul betul. Biar jadi ini semuanya lebih mudah ya. Mm-mm. Ada rencana ini nggak? Kalau kamu lihat di hal kita habis ini kan rencananya mau karir karir mau karir di sana kan habis studi. Mhm. Sekarang mulai ambil part time nggak buat nambah-nambah? Nggak. Ini saya sedang mencari, saya sedang mendaftar, sedang membalas-balas email. Harus dong, saya harus mencari part-time. Lowongan kerja di sana gitu ada kayak platformnya atau pakai LinkedIn atau pakai Ya, LinkedIn, Indeed, Stepstone. tetap pakai aplikasi gitu ya. Ya, tetap. LinkedIn is Eh, always the best. Itu kayaknya itu di sih Mbak, mana-mana aku ya. mau nanya. Kan kayaknya kemungkinan aku nggak self funded nih. Kemungkinan Mhm. kecil banget self funded. Nah, mungkin nggak Beasiswa. sih m- bisa mungkin nggak sih Mbak kalau misal apa kerja dulu gitu. Maksudnya ada nggak sih opportunity buat kerja di sana dulu terus dari kerja itu Ada, ngumpulin. Oh, ada ada. namanya kamu cek sekarang, apa ya, visa baru namanya. Jadi, opportunity visa kalau nggak salah di Jerman. Oh. Jadi, kamu dikasih kesempatan buat setahun di sini, nyari kerja, gitu. Saya kamu udah kerja di sini, terserah kamu mau lanjutin kuliah kamu atau kamu menabung untuk kuliah untuk kerjamu juga nggak apa-apa. Ada namanya opportunity visa, itu baru. Baru bulan-bulan 2 bulan yang lalu mungkin opportunity visa. Itu baru. Untuk orang yang Savingnya mau nggak nyari perlu, kerja di berarti Jerman. savingnya nggak terlalu tinggi dong itu nanti di rekening. Seharusnya enggak sih, seharusnya enggak. Biasanya ada perbedaan tuh. Seharusnya enggak. Karena tujuannya buat kerja ya, bukan sekolah. Hmm. Mhm. Nanti kamu dikasih waktu setahun di sini buat kerja, nyari kerja. Biar walaupun kamu belum ada kerjaan dari sana ke sini nggak apa-apa. Yang penting udah ada dapat opportunity visa. Aku nggak tahu requirementnya seperti apa, mungkin bahasa atau apa, aku kurang tahu ya. Cuma sepertinya kalau memang mau kerja di Jerman tuh seharusnya memang harus bisa bahasa Jerman. Setidaknya A2 Mhm. levelnya. Gitu. Sertifikatnya harus ini nggak apa namanya lagi aktif gitu kayak IELTS gitu harus 2 tahun umurnya pas waktu kamu ke sana atau cukup pokoknya ada sertifikat aja gitu. Oh, harus aktif dong. Hmm. Sertifikat aktif. Terus kalau Gute. misalnya, Ambil di Gute sertifikatnya. good. Nambah bahasa lagi mana? Rute Institute. Kan pernah nih dulu Iya. SMA. Tapi sekarang ya sama kayak Mbak Dini bisanya Entschuldigung, Guten Morgen. Iya, kadang bahasa Jerman. Tapi saya bahasa Jerman tuh ngerti-ngerti aku. Kalau apa ngomong apa kamu? Oh, oke. Ini. Oh, ini. Oh, ini. Ngerti aku.
Aku malah dulu S1 nggak, SMA nggak ada belajar bahasa Jerman. S1 doang, aku sampai B1 aku, ujian aku. Oh. Kayak, kayak apa? Apa ngerti? Iya, ngerti, ngerti, ngerti. Kalau dia orang-orang ngomong, aku ngerti. Maka kadang kalau dia udah ngomong sih, aku cuma, genau, richtig, genau. Alles gut? Genau, karena dia ngomong, apa susah, ya, ya, richtig, richtig, richtig. Apa Biasanya itu kayak, artinya? right, right, right. Richtig itu kayak, right, 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 true, true, true. Genau ya. Ya, ya, kayak mengiyakan. Oh ya, iya, iya. Terus kayak tuh gue udah bosan. Jeligung, pergi gue. Kalau kerja di sana part time, anggap aja dia ngambil satu shift atau dua shift lah misalnya. Part time itu berapa jam? 4 jam, 3 jam, 4 jam ya? Tergantung visa. Kalau aku student maksimal 20 jam 1 minggu. 1 minggu. Berarti anggap aja kalau misalnya kita ambil opportunity visa tuh anggap aja dia ngambil dua pekerjaan atau satu pekerjaan deh gitu. Cukup nggak sih buat biaya kuliah? Harus saving dulu. Setahun itu nggak bisa langsung kuliah. Kamu harus saving dulu, udah kerja baru tergantung. Tapi kalau kamu mau S2 misal dari opportunity cost nih, dikasih waktu setahun kamu dapat kerjaan, ya udah kerjalah di sini. Habis itu dapat part time dulu. Terus kamu mau kerja mau S2 di Jerman, kamu nggak perlu kayak aku harus ada blog account, nggak perlu. Kamu langsung daftar aja biasa. Dengan part time seminggu 20 jam itu sudah sangat mengcover kehidupan kamu di sini. Udah bisa saving malah. Berarti mencukupi ya, Mbak ya? Sangat mencukupi. Ya kalau lu hedon sih ya nggak cukup ya. Kalau kamu belajarnya Longchamp, kamu belajarnya Chanel, kamu belajarnya Kan ya? Louis Vuitton mah nggak cukup, say. Tapi kalau ya sebenarnya kehidupan di sini tuh menyesuaikan sama lifestyle kamu. Hmm, Kalau lifestyle-nya ya biasa-biasa saja ya bisa-bisa aja kok sebenarnya. aman. Aman sebenarnya. Asal mau berani aja, mau mau berani enggak gitu. Nah, itu sih Mbak yang susah kayak berusaha memberanikan diri keluar dari comfort zone. Iya harus keluar, harus berani. Dan aku mikirnya kalau aku keluar berarti aku udah pikir oh ya nanti hasilnya lebih bagus gitu. Ya dong kalau aku udah lulus dari Jerman, dengan sertifikat aku S1 di Indonesia pasti berbeda dong. Hmm, Walaupun aku balik Indo, tetap gajinya akan berbeda. iya Cuma pasti. ngapain gue balik Indo, mohon maaf nih. Udah Mbak di sana aja. Mendukung. Saya sudah saya sudah investasi besar nih ya. Saya nggak mau dong langsung pulang Indonesia. Shoot me right, I'm sorry ya. Tadi Kita kata berkomitmen. bagian ini Mbak Ana, tidak menginspirasi. Aku I tell the truth gitu. Ngapain? Kalau kecuali you beasiswa dan beasiswa mau mewajibkan kamu pulang, kamu harus pulang karena itu kan kayak LPDP nih, itu kan Uang pajak negara. orang ya. You harus pulang. Tapi kalau you nggak pulang, wah itu sama aja pencuri kalau menurut gue ya. Orang bayarin you study dan you tak mau pulang, oh. Makanya aku kalau nggak mau sama teman-teman aku yang beasiswa, kecuali ke beasiswa yang nggak mewajibkan pulang, kayak ada itu nggak perlu pulang. Temen aku tuh nggak mau pulang. Hmm. Jadi fine-fine aja. Tapi kalau ngomong sama anak-anak LPDP, tuh kayak, sorry, I will stay here and you will back to Indonesia. Ya lah, harus Which I know, balik. mereka mau banget sebenarnya stay di sini. Tapi mereka dapat beasiswanya LPDP yang nggak bisa buat mereka. Jadi pintar-pintar, aku nggak apply sama sekali LPDP. Beasiswa yang lain Karena nggak? Ya, tapi dia ada apply. dia ada. Aku apply dia ada. Dia ada deh, dia ada aja. Ya kemarin sempet Iya. ininya, siapa namanya tuh? Temen kau? Running out of Tata. Tata aku nggak kenal. Satunya lagi tuh, siapa namanya? Yang di Teki juga, yang dia dapat S3, yang aku bilang tuh, Hendra. Oh, Mas Hendra. Iya, udah di mana gitu dia? Ya pandemi kemarin S2. dia S3-nya kan. S2. Tapi sekarang udah S3. kerja di luar. Dia S3 di Jerman lagi, dia AAD dia. Enggak, Miss. Dia S2 di Jerman itu dia AD. Terus S3-nya, Dia nggak S3. dia S3. Pandemi kemarin dia Berarti S3. Aku wawancara dia.
Hendra atau Hendra ini? Wonosobo. Oh, dia nggak di Jerman, Miss. Di mana? Ntar aku cek Lupa. Instagramnya dulu ya. Dia nggak di Jerman, dia S2-nya dulu di Jerman, iya. Hendra Nur Cahyo. Hendra Ya itu betul, sekarang Indra Nur Cahya betul. dia ini di S3 di ya PhD dia S3 di mana nih? Aduh, apa lagi ini? Norwegia. Ya, Norway Dia mungkin ini. University of Life Science and MBU. Jurusannya di nutrisi ternak sapi. Bukan. NMBU, iya iya iya. Di Norway. Dia dapat beasiswa yang berbasis proyek. 8 Oktober 2022 tuh aku ngobrol sama dia. Ya. Oh iya, Dulu dia S2 ngomong di juga. Jerman, dia ada juga dia kalau nggak salah. University of Life Sciences Norwegia. NMBU. NMBU betul. Gitu. Kalau Norwegia. pinter-pinter aja pilih beasiswa. Nggak semua beasiswa harus mengharuskan kamu pulang kok. Tenang aja. Dari yang hibah ya. Iya, dia itu nggak mewajibkan kamu pulang, tapi dia cuma kasih kamu waktu 2 tahun. Kalau kamu nggak menyelesaikan studimu dalam waktu 2 tahun, Kalau kamu nggak apa? kamu nggak menyelesaikan, tidak finish your study in 2 years, then you need to fund yourself. Oh. Itu teman-teman aku begitu. Ada teman aku dia lulus S2-nya sampai sekarang belum lulus, dia udah 4 tahun. Udah mau selesai. 4 tahun itu karena emang susah banget kuliah dia. Sekarang dia ada funding biaya diri sendiri, biayain hidupnya sendiri kan dia ambil part time. Oh. Oh. Hmm. Ya dia ada cuma kasih 2 tahun. Di luar itu kamu stop semua. Harus tepat waktu berarti ya Mbak ya? Ya, harus tepat waktu. Seperti Foto. itu. Jangan. Aku kirim nanti ke Wonosobo. Kalau aku ya aku mau Screenshot. coba tepat waktu. Mau screenshot lagi, satu lagi yang bagus. Cantik. 1, 2, 3. King. Oke, tanya apa lagi? Aku suka nih menjawab pertanyaan. Karena ini aku Mistika dari tahun berapa gitu, baru sekarang baru bisa ngomong. Iya. Ya siapa suruh Mistika tuh ya, kalau mau ngabarin berhari-hari sebelum dong, Mas langsung nelpon. Mohon maaf nih, Estut Midnight nih. Udah beda 6 jam lagi. Ngechat, ngechat aku tadi lihat, apa ini Dindin jam 4 mau jam 5. Aduh, Iya, aduh. itu mah karena ada kelas sama Mbak Winda. Terus habis itu sama Ah, nggak sengaja dia ngobrol-ngobrol-ngobrol, "Wah, ini ya Kurnia Andini gitu. Kurnia Andini kenapa namanya nggak siapa ngajakin hari juga?" ini? Hah? Kenapa nggak ajakin sekarang? Oh iya ya, mau ditemuin sama dia. Aku melupakannya. Tapi dia sekarang lagi di sini persiapan keberangkatan dia. Oh, ya beasiswa dapat. LPDP akhirnya. Ya nggak apa-apa. Civil. Kayaknya dia lagi persiapan deh. Soalnya Di statusnya mana, dia di mana, di persiapan. mana, di mana? Sibil, Bacanya gimana? Civil University. apa itu? Di UK juga. Ah, UK 10 bulan, hanya 10 bulan mungkin ya. Ya 10, pokoknya Lama. maksimal 12 bulanan lah ya. Ya, setahun. UK itu cepat, kalau di Jerman lama. Hmm. Jadi kalau beasiswa dibiayai pemerintah ke Jerman aja. Dia is always the best. Dia ada Ya, ya, aku dia ada itu oke sih menurut aku. Kalau aku mah jangan lama-lama. Aku yang setahun aja nggak apa-apa aku di UK. Iyalah Miss, ngapain kamu lama-lama? Ada deki. Kamu inilah Miss, apply lah. Ngapain ngajain orang S2 kamu nggak ini, lanjut lah. Oke. One shot Ya. itu. Doain aku ya. Iyalah. Chevening nih. Lebih asik gitu kan kalau deki. Iya, ownernya award di ini tahu. Gue Miss meroket. Asik. oke. Ya lah pasti Mbak one shot Didi. kalau Mistika lihat ya, lihat Mistika. Tahun depan pasti ada di mana gitu. Kalau kamu di UK, Miss aku pergi ke UK. Oke. Walaupun aku harus buat visa ya. Oke. Demi mistika. Nanti kita ketemu ya. Iya, Mistika bisa lah S2 langsung ambil atau enggak S2 yang terus bisa satu kali sama S3 kan juga oke.
Yang bisa? Yang langsung sama S3. Ada kalau nggak salah sih. Jangan, aku mah punya buntut di sini-sini. Oh, lumayan saya udah punya keluarga ya, mohon maaf. Makanya, makanya Eropa tetap pilihan ter the best kan. Kan ada yang 9 bulan, Iya, 10 bulan, at least maksimal setahun UK. lah. UK sih udah paling enak sih UK. Hmm. Kalau mau cepat UK 10 bulan bisa tuh dia. 10 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 11 bulan. Hmm. Aku tuh seneng aja di sini tuh. Teman-teman aku banyak di sini. Feel at home dong kalau gitu bentuknya. Temen aku ya, karena teman-teman aku bukan cuma orang Indonesia juga ya. Ada orang Jerman, ada orang Spanyol, ada orang Meksiko, ada orang Argentina, Kolombia. Menurut aku temen aku sini bermacam international friends semua. Hmm, hmm. Sedikit-sedikit Mana ada main, lagi sedikit kita ngomong. udahan. Nanti Mbak Dini setelah mau nge-gym. Iya, olahraga yang terbaik adalah Oh, nge-gym. mau nanya apa lagi? Mbak ada listnya nggak yang mau ditanya lagi? Aku masih ada Kayaknya waktu udah nih, sih, masih. Miss. Mesti kamu nanya Apa apa? ya? Aku tuh mengkhawatirkan kan semoga aku beruntung karena aku baru dapat dukungan untuk melanjutkan studi dari sang big boss tuh tahun ini ya kan. Makanya aku langsung bergegas-gegas dan berburu-buru ria. Apalagi chevening ini buka dan aku pastikan Iya, akan mengambil. itu aja, itu aja, itu aja, itu aja, Wajib Japanese. dong. Nah ini makanya aku nggak akan melewatkan ini. Semoga aku beruntung. Tapi kalau misalnya nggak, I'm going Amin. to keep trying next Amin, year. Miss. Aku tahu kamu pasti bisa. Aku yakin one shot. Lihat deh, one shot Mistika. One Kamu shot. udah ngajarin orang-orang beasiswa semua, masa lu nggak sekolah sih bisa lah one shot Mistika. Amin. Aku nunggu teksnya bilang dia aku keterima. Barulah aku ini Berangkat penjemputanmu ya. London, aku ke London. Insya Allah aku berangkat. Aku bikin visaku. Oke, oke. That's Sana it. aku Mistika. Nanti Sekalian kita aku nonton, lihat nanti kita sepupu nonton aku di sana. bola bareng di Manchester ya. Oh, insya Allah bisa bisa. Aku suka kayak gitu tuh manifesting. Bisa itu, bisa. Aku tuh kadangnya kalau jalan-jalan kota di sini, aku kadang mikir, gila, aku udah di Jerman aja. Gitu. Norak banget. Selalu tiap aku langsung, gila, aku masih udah gila. Aku udah di Jerman ya. Keren banget gitu. Terus Keren, kalau keren, misalnya, keren. ya berarti nggak tahu deh. Mbak Ana apa lagi? Ada nggak listmu? Nih, Udah, Stephanie. Miss. Udah semua. Udah semua. Nanya di luar konteks juga nggak apa-apa nanya. Apa ya sih? Karena tadi edit. Ya Mbak elah, tanya, semenit iyalah, lagi. edit lah. Potong, 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 potong. Apa Pertemanan di ini? sana dengan orang-orang asing gitu gampang nggak? Oh, gampang. Menurut aku ya, aku fan-fan aja sih. Aku mungkin gampang berteman, so I have no problem sama itu. Pertanyaan Mbak Ana tadi belum kau jawab pas kamu buffering. Itu yang paling penting buat Mbak Ana nih. Mbak Ana sekarang investnya dimulai dari mana nih dia? Aduh, Bahasa Inggrisnya link atau baru S1 dong, link kerja baru. dulu? Udah mau mati nih. Link Oh baru nih. iya. Miss. Oke. Mana Mbak Ana? Aku belum dikasih akses. Sudah. Belum. Bentar. Sudah, sudah. Hmm. Mana sih? Piye toh, Saran buat Mbak? Mbak Ana tuh. Saran buat Mbak Ana tuh. Jangan lupa. Apa ya? Titipnya gini harus di sini dulu. Ya kan? Dia nggak Bahasa mau terima dulu sih. titipan. Sayang dia tidak menerima titipan. Bahasa penting. Tapi pengalaman dia juga penting. Dia bisa hand in hand. Cari kerja aja dulu sih menurut aku. Sama itu bahasa itu kan bisa di building saat kamu saat kamu sambil nyari kerja. Jangan Pengalaman. seperti aku tuh satu-satu. Kalau bisa hand in hand, kenapa tidak? Hmm, Tapi pengalaman itu penting sih. Cari pengalaman kerja dulu sih. Kepake kalau pas kuliah. betul.
Makanya aku biasanya juga kasih banyak sering ngasih saran buat teman-teman yang misalnya kalau kayak mereka udah kerja nih terus habis itu mereka mau resign karena mereka biasanya rata-rata jenuh dengan rutinitas kan. Mau ke kampung Inggris setahun 2 tahun atau mungkin setahun lah buat invest mau belajar bahasa Inggris gitu. Setahun deh biasanya rata-rata mereka optimis ya. Padahal setahun apakah bisa mereka langsung menyelesaikan semuanya? Hmm, Makanya aku juga selalu bilang ya udah kamu lanjut ke rutinitas mumpung kamu udah hafal dengan ritme pekerjaan habis itu ngambil kelas online cuman effortnya lebih malam tuh capek paling iya, gitu. tapi nggak apa-apa sih. Mm-mm. It will Makanya pay daripada off. mereka ke Pare terus habis itu jadi pengangguran siapa yang mau ngasih beasiswa ke pengangguran coba. Iya, betul. Tapi ya gimana lagi kadang-kadang orang tuh mikirnya macam-macam. Dibilangin juga kadang-kadang susah. Betul. Betul makanya nurut sama orang tua ya kan. Siapa yang Iya. Kurniadin? A- Apa nanya apa lagi? Itu ya tadi aku udah jawab ya. Kerja aja dulu sama bahasa tuh dilatih-latih sendiri juga boleh. Mm-mm. Yang penting tahu formatnya paling semua aplikasi begitu. Iya, betul. Nanti tahu format sih menurut aku. Dan udah pernah belajar di Deki itu Soalnya penting. kalau nggak teknikalnya nggak ada, biasanya lebih cenderung kayak nggak ini apa namanya nggak bisa. Iya belajar di TK penting, betul betul betul. Ih, lama banget. Responnya orang aku lagi ngolesin sesuatu di kakiku, soalnya kering banget. Oh. Ini bagian paling penting yang aku tanyakan di awal meeting kita terkait dengan berat apa namanya itu barang bawaan. Kalau student berarti kan Mhm. 40 kilo itu berarti berapa koper? 40 atau 45. Aku aku pakai koper yang medium, yang tengah. Ada yang light, karena aku yang tengah. Aku beli dua itu. Karena saya mau pakai yang sekalian gede juga nggak apa-apa. Cuma ada beberapa maskapai kadang satu koper nggak bisa lebih segini gitu. Satu koper ini nggak Hmm. bisa lebih segini. Dan kadang kalau koper yang terlalu large, itu nggak akan kepakai. Cuma sekali pakai pas kamu pindah menurut Hmm. aku ya. Tapi kalau ukuran medium, kok bisa pakai sih mau traveling kemanapun akan selalu pakai menurut aku. Aku disaranin adik aku sih, karena dia beli cover gede, akhirnya nggak kepake. Cuma kepake sekali doang pas Indonesia Jerman pertama kali. Sekarang apa apa kayak medium. Jadi kalau bisa medium aja sih. Betul, betul, setuju. Soalnya kalau large itu kadang kita nggak kepake ya. Tapi kalau cuma mau traveling sebulan mah nggak Tapi kalau pakai. bayangin kamu kemarin berangkatnya dari Lubang nggak habis itu ke Surat dulu, No, dulu, no, no, itu no, no, no. boncos. Aku dari dulu Aku dari Luwuk, tapi aku bawa banyak makanan dari Luwuk. Jadi tapi yang bawa tuh mama aku karena kebetulan emang rezeki ya. Jadi visa aku lambat tuh proses tuh karena kebetulan juga saudara aku nikah bulan Desember. Jadi aku bisa attend nikahannya dia. Terus orang tua aku bisa datang. Padahal kalau saudara aku tuh nggak nikah atau aku nggak datang nikahan dia, mama papa aku nggak mungkin anterin aku. Hmm. Nah kan anterin aku di Jakarta kan. Jadi pas mama aku datang, mama aku datang, wih segala macam aku minta. Tolong bawain aku ikan ras, ikan ini, ikan ini, ikan ini. Adik aku kan di Jerman, kangen makanan Indonesia. Bawain aku daging ini, daging ini, daging ini. Tuh makanan nis, makanan styrofoam gede. Styrofoam gede itu isinya makanan semua. Berarti 2 koper nambah 1 styrofoam. Oh, mohon maaf, satu koper hand carry, terus habis itu dua koper medium sama satu styrofoam. Dindin, nggak bawa kompor sekalian kau. Hah? Nggak bawa Hampir, kompor. hampir, hampir. Amin. Aku loh ambil bawa cobekan, tapi ternyata di sini jual. Ya aku beli di Oh. sini. Batu asli juga di situ. Iya, di toko Indonesia granit asli. Di sini di Hamburg ada namanya Tokin, toko Indonesia. Jadi jual produk-produk Indonesia. Cuman Hamburg itu jauh dari sini, kayak 6 jam. Kebetulan aku pas beli itu ada kegiatan di Hamburg, ada kegiatan di Hamburg karena mau nyoblos presiden itu yang menang kan yang makan gratis ya. Gitu. Emang kamu pendukungnya yang mana? Nomor satu lah, Nomor 1 siapa, Mbak? Bapak Anies dong. Anies.
Kita sama. Ya Allah, mohon maaf nih. Mbak Ada nomor berapa? Dua atau tiga? Rahasia Miss Panitia. Berarti kita nggak sefrekuensi sih. Yang penting nggak nomor 2. Kalau kamu nomor 2, aku kick out nih dari sini. Kan aku Yang hostnya. kedua siapa? Hah? Nomor dua tuh yang Yang makan Yang gratis sekarang, itu lah, Miss. Miss. Intinya udah nggak usah bahas politik. Seperti itu. Jadi 40 kilo. 40 apa? kilo aman tuh. 40 kilo. Apa ya? Oh, 40 kilo. Bagasi itu 40 kilo. Orang aku ketemu bapak kan, dia bilang, wah, ini kamu over bagasi nih, kamu mau ke Jerman ya over bagasi nih. Enggak, Pak, saya kan student, saya dapat 40 kilo gratis. Hah, kaget dia. Yes, makanya Bapak buka website. Dia Gila, bilang, wah, 40 itu udah terhitung yang 7 kilo di atasnya? Atau oh terpisah? di luar Oh, itu, di luar itu, say, di luar itu. istimewa kira-kira Mantap. dong. Dan itu nggak semua student tahu. Ada yang tahu tapi nggak terlalu banyak. Jadi harus tahu apa yang. Karena temen aku kapan hari dia nggak tahu. Temen aku ini dia dari mau traveling kan, dari temen aku orang Malaysia, dari Malaysia ke Indonesia, ke Jerman. Terus gue bilang gini, lu bagasinya banyak kan? Nah, bagasi kan 20 kilo doang. Ya, itu kan bagasi bisa yang 40. Oh, sumpah? Gimana caranya? Gini-gini masukin student number lah apa. Oh, bisa dapat. Dia malah dapat 45. Hmm. Coba. Kita Gede. Bekasi 25 kilo, 30 kilo. 45 dia dapat seteman aku. Nggak tahu ya, pesawat apa, Etihad kali ya. Aku naik Turkish waktu itu. Aku naik Turkish, aku sengaja ngambil yang transitnya 9 jam di Turki. Jadi aku main dulu di Turki. Emang bisa? Emang Turki nggak pakai visa? Iya kan free visa. Oh, berarti turun keluar boleh? Buffering. Iya. Beberapa negara kan nggak membolehkan. Terus mereka harus duduk manis di bandara sampai ngowah sampai jelek. Enggak kok, tergantung. Kalau negaranya free visa bisa. Aku kemarin ke Turki bisa. Ke Istanbul aku malah main tuh. Dijemput teman aku. Turki is free visa. Oh, oke. Jadi aku ke sana terus si orangnya bilang gini, "Are you sure kamu mau pergi ini? Karena ini kamu buang waktu gini-gini." Ya, I'm sure. Oke, pergi aku. Full doang sih, Mana aku kemana ke tuh? Bosporus Bridge itu, terus aku ke Hagia Sophia, aku ke Blue Eh, Mosque. Udah lumayan udah jalan-jalan. aku panggil Mbak Wida. Mbak Udah Wida ada nggak ya? jalan-jalan. Orang dia udah beli istri, bersuami. Udah malam nih. Oh, dia udah menikah. Udah, dia lagi hamil sekarang. Oh, Masa kita mau ganggu dia malam-malam? janganlah Mistika ini juga gimana sih? Appointment, Miss. Appointment. Harus bikin appointment. Appointment. Aku tulis Oke. di kalender aku. Makanya juga nggak mungkin bisa terhubung. Kalau dia langsung terhubung, ting gitu, mungkin dia langsung bisa merespons. Kalau nggak ya nggak bisa. Dia kemarin tuh ada tawaran jadi permanent resident di Australia, tapi nggak diambil. Buffering dia. Terus apalagi katanya permanen apa? Buffering. Kenapa dia dapat permanen residen di Australia? Kan Kenapa dia suaminya bisa ini, dapat permanen residen di suaminya Australia? kerja di Emang sana. dia pernah ke. Oh, Karena suaminya baguslah udah dia. kerja di sana dengan baik dan benar. Hmm, Jadi akhirnya suaminya dibantuin sama perusahaannya untuk jadi permanent resident di sana gitu. Tapi nggak diambil karena mereka maunya habis ini tinggalnya di negaranya, milihnya jangan di Australia lah, mungkin maunya di sekitar Eropa gitu. Buffering. kan? Eropa is always the best Enggak choice. buffering nih. Iya, tahu Akhirnya kemarin Mbak Wida dapat jalan-jalan aja tuh beasiswanya. ke Luxembourg. Seafield itu di mana Iya, sih alhamdulillah. universitasnya? Nggak tahu aku, Miss. DPD-nya mana dia? University of Sheffield.
Itu lokasinya ada di Inggris, UK berarti dia. Aku teman-teman aku di sini kalau di sini kan kalau apa? Kalau hangout pasti bawa bir. Ya, minum lah. Enggak lah. Semurah itu kah imanmu? Mesti kan enggak lah. Aku pasti minum cola Aku doang. mah oke untuk semuanya, tapi kalau bisa yang haram-haram jangan Aku lah. minum cola, cuma ya aku fan-fan aja mereka minum ya kita main-main Hmm, aja kan. Dia ya minum fine aku aja. ngapain? Gak bisa diapa-apain Ngapain itu gua mah minum KTP gitu. masjid. Hmm, Iya. sama aja. Mbak, Fan-fan kalau aja biaya tuh hidup di sih sana enaknya. tergolong murah apa mahal sih? Apa? Mana yang buffering? Ya, Hmm? Apa yang murah? biaya hidup. Mahal. Ah. Nasi ayam berapa? Nasi Tapi ayam mungkin goreng nggak berapa? tahu ya, sama kayak sama kayak Jakarta kali ya sebenarnya. Orang Jakarta kan sebulan 10 juta gitu ya kali ya. Ya sama sih sebenarnya. Cuma nggak ada jual nasi ayam goreng Mistika di sini, bikin sendiri. Tapi ayam-ayam murah sih menurut aku. McD nggak ada di sana? Ada kan boykot, ngapain dimakan? I know. Anak baik. Aku masih mau boykot McD, KFC, Ih, Zara. Temen gue, aku mau KFC. Gak mau gue. Gue mau HFC. Ada HFC. Halal Fried Chicken. Beneran namanya Halal Fried Chicken. Rasanya sama kayak KFC. Gue bilang, ngapain lu KFC? Ini aja. betul, betul, betul. Jadi sebenarnya tergantung dirimu ya. Aku juga Ya nggak sih nggak tergantung. nggak pure Kalau pure. kamu mau ahwa harganya 1.500 dua nggak sampai 2.000 ya belinya di pasar. Kalau kamu belinya di Alfamart ya jadinya 6.000. Di sini nggak ada pasar. Traditional market, open air market, all of them are in the supermarket. Semua di supermarket. Kalau pasar tuh mungkin kayak weekly kali ya. Tapi itu bukan pasar yang kayak kita nggak. Kayak orang kayak apa sih pasar minggu gitu mungkin. Pasar malam. Tapi tetap ya kayak pasar, tapi nggak kayak kita kayak gimana sih pasar pasar Indonesia nggak kayak gitu. Sini kayak cuma seminggu sekali, tiap hari Minggu atau Sabtu. Tapi rata-rata belanjanya supermarket. Tapi rata harga semua di supermarket sama. Ya nggak dong, murah yang itu, yang mingguan. Hmm. Enak. Cuma di sini tuh kalau kita yang Muslim makan menurut aku sudah tidak terlalu susah ya. Kayak mau cari di sini tuh kan banyak orang yang vegan. Jadi Hmm. kalau kamu mau cari makanan, carilah yang vegan. Kalau kamu makan ayam, mau cari ayam yang halal, pergilah ke toko Turki, toko Arab. Itu dia pasti kan potongannya halal. Cuma aku selalu pasti toko Arab. Ayam yang aku suka kulkas tuh ayam yang halal ya. Tapi kadang kayak, aduh gue udah capek banget, jauh banget pulang nge-gym. Gue makan aja puten atau apa sih, kalkun. Kalkun kan halal ya. Cuma kan aku nggak tahu dia potongnya seperti Potong. apa. Ya Allah, maafkan aku tapi aku udah lapar gitu. Karena jauh banget tempatnya. Mau pergi beli ayam tuh jauh. Kan penting aku tidak mau makan yang aku makanya aku bilang aku nggak terlalu yang terlalu pure gitu. Aduh nggak mau makan itu nggak bisa, aku nggak bisa. Makan aja, yang penting itu bukan babi. Tapi kalau bisa daging-dagingan yang aku stok itu aku selalu beli kan selalu banyak ya sekalian 2-3 kilo gitu. Aku stok itu yang sudah yang dibaca yang halal. Bah Bading, Bah Bading. Ih, kita udah berapa jam? Makanan Indonesia nih, tempe ada, aku ada, terasi ada, jahe ada. Befering enggak befering. Aduh, lapar gitu. Enak sih di sini tuh menurut aku ya. Tapi menurut aku kita harus cari teman sih. Orang-orang sini rata-rata individual ya. Cuma kalau aku kan aku punya teman
punya teman-teman, jadi tidak terlalu merasa sepi. Oh, kadang Oh, tadi teman-teman aku kayak tanggalnya berapa? kemarin, apa? Terus, terus, terus. Terus, terus, terus. Buffering Oh, tadi kemarin berapa? Kemarin berapa? aku barbecue party 2 hari yang lalu. Yang di barbekyuin apa? Sosis. Ayam doang. Hmm. Sama Terus orang teman aku lokal. beli, hmm? Sama orang lokal. Iya, ada beberapa orang Jerman. Kalau mereka barbeque suka barbeque apa? Kalau mereka mereka babi lah. Cuma kalau kemarin itu karena acara ulang tahun teman aku, jadi dia tak ada kucing, ayam. Dia tak mau makan. Kalau barbeque-nya babi, aku makan cake aja. Ada kan biasa mereka Buffering. tetap akan makan ya walaupun bukan babi, tapi kan tetap bakarannya sama ya. Aku nggak mau. Aku tetap makannya ya udah yang nggak ada babi, cake atau apa gitu. Sama yang culture shock yang Mistika di sini. Kalau kita orang Indonesia ya, kalau kita, ayo aku undang makan ke rumahku, aku yang masak semua, ya. Kalau di sini nggak, nanti acara rumah aku ya, oke, kamu boleh bawa. Sebenarnya oke juga sih, ya tidak terlalu meribetkan tuan rumah. Nah, tuan rumah kan sudah provide tempat ya. Jadi anak-anak tuh pada bawa makanan. Ini aku buat ini, aku buat ini, aku buat ini gitu. Enak dong lah ya, selalu bikin acara ya. Iya, sebenarnya enak sih. Orang-orang sini sangat tenggang rasanya tinggi. Mereka nggak terlalu peduli aku seperti apa. Aku pernah dapat rasis tahu. Aku pernah dirasisin. Kenapa? Diapain lo? Verbal kan? Aku di Buffering kalau ini. rasisin cuma biasa. Aku agak serem ya. Jadi itu aku di tram. Tiba-tiba ada kayak gelandangan gitu. Dia ngomong koptuf, dia bilang. Hah? Untung aku ikut kelas bahasa Jerman, dia gue tau koptuf itu apa? Jilbab. Si kampret gue bilang. Gue doang yang pakai jilbab. Dia bilang, koptuf, dia bilang. Dia bilang, kamu nggak bisa di sini, polisi nanti datang tangkap kamu. Dia bilang gitu ke aku kan, mau bilang gini, koptuf. Dia bilang koptuf, dia tunjuk aku kan. Untung ada mbak-mbaknya baik, terus dia bilang gini, kenapa kalau dia pakai jilbab? Emang masalahnya buat kamu? Wih. Aku dibelain. Kalau kamu, emang masalah buat kamu, dia bilang. Polisi, no, mereka akan ngambil dia, kamu yang akan ditangkap karena kamu berisik, dia bilang. Dia pakai jilbab itu terserah dia, urusan dia. Itu gua kayak, pas aku turun banyak tanya, kamu nggak apa-apa? Kok bilang nggak apa-apa, makasih ya. Jadi orang di sini tuh banyak yang baik, banyak orang baik. Jadi menurut aku baik orang tuh bukan karena nationality dia ya. Orang baik ya baik aja. Di sini banyak orang baik kok. Kalau kamu baik, temuinnya sama orang baik. Itu tuh pertama kali gue dirasisin. Kalau dirasisin yang biasa-biasa ya, pernah anak kecil tuh, aku kan di apartemen adik aku ya, Miss. Terus aku keluar gitu. Terus dia ngeliatin ke aku gini. Terus dia kata, hahaha, tunjuk gini. Cuma ada aku dan mereka berdua. Tahu nggak aku kan juga rada pedes ya mulutnya ya. Aku gini, fuck you bitch. Dasar banget. Coklat banget. Mentang-mentang anak kecil. Anak kecil, anak SMP. Kan kurang ajar ya. Aku nggak takut. Pokoknya aku nggak takut sama orang-orang. Pernah teman aku dirasisin, ada aku di situ. Teman aku kan putih, tapi dia pakai jilbab putih, terus matanya agak sipit, tapi aku nggak sipit nih. Jadi mereka bilang gini, ni hao. Terus ni hao tuh dikiranya kita dari Cina ya. Terus gue bilang gini, you guys are so stupid. She's not Chinese, she's Indonesians. Stupid, gue bilang gitu. Nice. Emang dia nationality-nya apa? Bukan Cina beneran. Enggak, orang Indonesia, orang Medan. Pas Iya, dia beda lewat, dia banget. bilang gini,
ni hao, ni hao. Terus gue bilang, you guys are so stupid. This is Indonesian, this is not Chinese. Stupid. Emang kenapa orang Cina di sana? Oh, suka dirasa Asian hat. Oh, Jadi mereka selalu pakai ni hao. Kadang ke kita juga gitu. Hah? Ni hao. Orang Indonesia nih. Kayak gitu. Jadi aku kadang kalau dirasisin, gua bukan rasisin balik, gua tetapin balik. Gitu. Pokoknya jangan takut lah kalau dilihat gini. Gue lihat aja. Nggak takut gue. Macam-macam terus saya kamu lihat sendiri aja. ada temannya? Di sini iya. Hah? Maksudnya sendiri? Gimana? Sekamar sendirian kan? Iya dong. Oh, dari dulu emang dia mau temen, nggak mau lah. Offering dia, Mbak. Mm-mm. Heeh. Privacy lah di sini nggak Sudah ada lelah tapi sibuk 2 jam dan sibuk. bokongku udah lelah untuk duduk. Kamu duduk ya Mbak? Duduklah. Berdiri dong kali-kali. Ini Apa ya? aku udah setengah 5, aku mau siap-siap mau nge-gym dulu. Ya udah, kapan-kapan kita sambung lagi. Nanti aku telepon. Ajak. Appointment dulu, appointment dulu. Iya, miss appointment dulu, miss. Karena aku juga kadang-kadang kemana-kemana. Mesti pikir langsung telepon gue angkat. Kagak lah. Kamu jauh-jauh Enggak. ngapain? Oh, lagi di mana gitu kan? Apa ya Nah, ini kalau udah. aku lagi Kita berduaan sekarang sama udah berumur, kekasih jadi semua aku udah kan. punya urusan. Terus Mistika telepon kayak, oh my God, what should I do? Gitu kan. Canda lah. Nanti Oke, ketemu Miss. sama Mbak Winda deh. Aku jadwalin kita sama Mbak Winda. Kapan ketemunya? Mbak Winda di Indonesia sekarang Mas Yan, berarti aman. Nanti kapan bisa ditempuhkan tuh sebelum dia berangkat. Ya, buffering lagi. Boleh. Aku lihat tanggalku. Biaya internet sebulan di sana berapa? Katamu kan lebih bagus Boleh. di Ajak rumah aku. daripada di sini. 2 hari sebulan kabarin aku. Sinyal jelek. Buffering. Udah all in sama rumah. Sama air. Jadi nggak bayar. Iya, semua. Aku Eh, warm rent, jadi udah all in. apa Udah namanya? finish. Kemarin. Warm rent. Womren. WURM. WUM. Panas, anget-anget. WARM. Oh. Warm Berarti rent, yang jadi fully udah. furnished sama full fasilitas lah gitu ya. Mhm. Bulan berapa? Sebulan berapa? Kamar sendiri. Hmm, Meho. sekarang dulu 6,1. Sekarang naik 6,1 euro. 6,1 6,1. juta Indonesia. 6,1 juta. Sekarang 6,4. 6,4 sebulan. Mhm. Hmm. Itu Ya bisa kayak dibuat. Jakarta. Iya. Sih sama aja kayak Jakarta, tergantung kita lifestyle-nya ya. Aku Enggak lah, tuh jarang Jakarta makan masa di 6 luar. juta sih. Ih, Jakarta ada 6 juta. Where have you been, Say? Berarti teman-temanku yang nggak tajir ya. Bisa jadi. Terus Enggak, itu 6 juta udah kalau lagi enggak gede-gede amat, standar itu. Kalau yang murah ada 3 jutaan. Cuma di sini juga ada, kalau mau 3 juta juga ada. Cuma aku dapatnya yang segini karena susah nyari akomodasi di sini. kamu 3, kamarnya luas. Oh, not really. Chill. Tapi oke lah, boleh buat 1 orang. Udah 3 dapat kali 3. meja, udah semua. Aduh, aku nggak tahu hitung-hitung. Aku udah bilang kan aku bodoh banget kalau hitung-hitungan. Aku nggak tahu itu kamar itu ya kali 3 berapaan. Gimana Kamar gimana. mandi, kamar mandi shower atau pakai penampungan air shower lah. Shower dong, Say. Air mehong, say. Shower di sini airnya. Pak, kamar mandinya shower. Aku tadi mau tanya, kalau musim dingin terus habis itu ada penghangatnya juga ruangan berarti. Di sini setiap ruangan ada penghangat, ada heaternya.
Tapi nggak ada air conditioner buat musim panas. Tidak ada dong kipas angin. Karena orang walaupun kaya di sini mereka nggak akan buang uang buat air conditioner karena itu tidak ramah lingkungan. Oh. Di Berarti Jerman tuh kayak setelahnya gitu, di sana tapi kalau misalnya lagi panas itu ya udah semuanya berpanas-panas dia gitu, berkeringat. iya, tapi aku tidak suka. Kalau bisa ada air conditioner. I hate that. I don't care. Pokoknya gue nggak peduli lingkungan. Kalau panas-panas, aku kangen kan di rumah tinggal jalan AC. Cut di sini. Ah, panas. Aduh. Padahal aku bisa hidup di cuaca 39 derajat, tapi di sini aku tidak bertahan di 25 derajat atau 30 kan. Panas sekali, Mistika. Tapi sirkulasi Tapi udara bagus kan di situ, langsung keluar kan itu, langsung ke jalan kan. langsung jalan raya nggak bagus dong. Ini depan Tapi aku jalan, jalan, tapi kan tapi nggak kendaraan jalan jarang raya. lewat. Iya jalan. Oh, maksud Mistika kayak gang-gang gitu ya rumahnya? Nggak tahu. Bayanganku Enggak. di sana pun transportasi jumlahnya juga cuma dikit gitu, enggak. Iya, langitnya sangat biru di sini. Aku jalannya jalan bukan jalan gede, jalan kompleks aku. Tapi di sini rumahnya nggak, bukan yang kayak belakang rumah ada rumah nggak. Jadi rumah jalan gitu. Nggak kayak kita, masuk gang sana ya, nanti belok kiri. Google aja susah deteknya. Nanti gang belok kiri ya. Gang motor doang yang bisa masuk, ini orang jalan kaki doang ya. Ini mobil nggak bisa masuk, nggak ada di sini. Ada, cuman nggak ketemu aja Nggak kamu kali. ada. Kagak ada gang-gangan di sini, Mistika. Nggak ada. Kayak belakang rumah aku, siapa kagak ada. Rumah tuh sebelah-sebelahan, bukan belakang-belakangan. Oke. Sampai di sini aku tuh norak. Pertama kali aku masuk, pintu kelas aku nggak perlu dibuka. Pas kamu di depan pintu, dia kebuka. Apa nih? Tuh kayak, hey, wow. Hah? Pintunya kebuka. Buffering. Mistika, mohon maaf ya, aku mau udahan dulu ya. Sedikit lagi Mm-mm. aku mau nge-gym, udah 4:36. Aku mau pipis dulu, mau siap-siap, pakai sunscreen, mau jemur baju juga. Terima kasih sudah menelpon. Nanti kapan-kapan lah kita main lagi, tapi appointment dulu. 2-3 hari sebelum, itu insya Allah bisa. Oke, 3 hari baiklah. sebelum lah. Nanti jangan lupa kita nonton bola di Manchester Iya. football. Aku Ya, yakin kamu lulus pasti. Nggak mungkin enggak. Ayolah, tutup mata keterima, Misika. amin. Pastilah. Pokoknya aku cuma mau kamu WA aku aja kalau keterima. Kalau nggak keterima jangan WA. Nggak, pasti keterima soalnya. Yolah, keren banget Chevening. Wis, terima Misika. Kan Iya. apa? Chevening itu kan jurnalis, tenaga pengajar. Itu kan yang ada kan poin-poin yang dia ambil orang-orangnya. Udah habis. Leadership biasanya dia, Iya. influential people. Uh, terima lah Misika. Amin, amin, amin. Udah, aku mau pergi dulu. Mau siap-siap. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Makasih Thank you, banyak. Din. Assalamualaikum. Bye-bye. Salam, thank Makasih you. Mbak Ana. Bye-bye. Semangat I ya. love you. Ya, love you too. Gimana matikannya? Foto dulu. Satu, oh my God. Mbak Ana belum siap. Udah nggak apa-apa. Yang tadi bagus kok. Satu, dua, tiga. Dah. Sudah? Assalamualaikum Oke. Mbak Andini. Bye-bye. Makasih. Mbak, Selamat istirahat. you too. Ini Ya. cara dimatikannya ini. Ya, Assalamualaikum. Dadah Mbak Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ana. Dadah Mistik. Bye-bye. Bye. Ini Bye dia mana? stop. Bye. Kok ini keluar bye doang. Ini. Tapi Mbak Ana, kamu gak ngerekam berarti di bagian tengah tadi. Tapi aku ngerekam kok. Saya ngerekam kok, Miss. Oh Masuk ya kok. udah. Yang pakai HP emang bisa. Yang pas Iya, pakai yang HP. HP nggak bisa. Tapi tadi masuk kan, Miss? Masuk. Orangnya seru banget, Miss. Emang. Rame anaknya.
Cuma dia suka ini, nggak nyaman kalau sama orang asing. Tapi enak-enak aja overall. Semuanya pasti pro lah. Wah, Tapi salam keren buat Mbak sih. Dini, kata Mbak Winda. Dirasisin, kalau dirasisin dibales. Dikirimin. Iya, Kepoin deh, kalau... Miss, opportunity visa. Siapa tahu bisa. Kenapa? Kepoin yang opportunity visa tadi. Oh, ya langsung dikepoin lah. Mm, Menyusul Kalau loh. gitu WHV dulu, WHV tetap bagaimana. Tapi ya, ada nggak sih kan? Tapi kalau yang salarinya tinggi, tapi nggak ada yang tergantung. Kamu nanti kampusnya mana. Jangan tiba-tiba gara-gara hari ini Mbak Dini kau jadi terpengaruh sama Mbak Dini. Tentukan dulu searching semua negara lah. Kamu Tetap. maunya yang mana. Kalau mau di mana juga. Ntar tiba-tiba ada FYP Swiss yang tanahnya murah, gratis. Kamu bisa dapat tempat ini, kau ke sana lagi. Tapi Habis ini tetap better setiap kerja dulu kan, Miss. Sambil Hmm, cari-cari. cari-cari kesempatan yang banyak lah. Mumpung masih muda. Belum berkeluarga. Belum nyantol-nyantol juga. Betul. Kalau tiba-tiba dicantoli wong deh. Nyantolnya orang sana aja lah, Miss. Kalau jangan orang sana kalau kataku mah orang Indonesia yang mau di sana. Soalnya beda Oke. budaya tuh riwah. Tapi ya terserah sih. Kan banyak orang-orang Indonesia yang semisi kayak sama kayak kamu tuh Iya. banyak harusnya. Cari Pasti. diaspora kalau kata teman saya. Kenapa? Cari yang diaspora, yang orang Indo tapi di sana. Hmm. Pasti banyak lah mungkin enggak lah. Pasti ada. Iya, Miss. Udah, Jadi nanti Mistika nggak perlu istirahat. penyesuaian gitu. Kenapa? Mistika istirahat. Yuk, ayo. Jam berapa? Jam 10, Mbak. 10. Ah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tete. Ya. Leave meeting.